Umat manusia tak pernah benar-benar siap menghadapi serangan dari langit. Saat portal-portal terbuka di angkasa, makhluk-makhluk haus cairan merah tumpah ke dunia, membawa kehancuran ke setiap sudut kehidupan. Di tengah pembantaian itu, seorang anak laki-laki hanya bisa berdiri terpaku. Ia menyaksikan dengan mata terbuka saat sosok pelindungnya, seseorang yang selama ini ia andalkan, dihancurkan secara brutal. Tubuh wanita itu terhempas ke tanah. Cairan merah mengalir deras mewarnai bumi yang membeku oleh rasa takut. Ia tak bisa bergerak, tak bisa menjerit, hanya bisa menyaksikan saat sahabat satu-satunya nyaris dicabik oleh makhluk buas. Cakar raksasa makhluk itu mengarah padanya, mencengkeram tubuh kecilnya. Kematian tampak begitu dekat. Tapi sebelum tulangnya sempat dihancurkan, sebuah suara tajam memecah udara. Sebuah pedang terbang melintasi langit, memotong makhluk itu dalam sekali tebasan. Sosok penyelamat berdiri tegak di antara debu dan cairan merah, gagah, tak tergoyahkan. Benar-benar seperti pahlawan dari legenda. Hari itu, bocah itu menangis. Bukan hanya karena selamat, tapi karena keinginan dalam dadanya mulai menyala. Keinginan untuk menjadi kuat. Untuk melindungi mereka yang tak mampu melindungi diri. Tahun-tahun berlalu, ia berlatih tanpa henti, bertarung dan terus bertahan hidup. Namun saat waktunya tiba untuk menjadi pahlawan, saat musuh tak terkalahkan berdiri di hadapannya, ia gagal. Seluruh kekuatan yang selama ini dikumpulkan tidak cukup. Ia menyadari kenyataan pahit. Dirinya masih terlalu lemah. Di ambang kematian, hanya satu harapan yang tersisa. Seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, matahari telah mencapai puncaknya. Cahaya keemasan membanjiri sebuah medan perang luas, tempat yang kini dipenuhi ratusan bangkai naga. Dan di antara tumpukan tubuh raksasa bersisik itu, seorang pria duduk di atas kepala naga tertua. Dialah satu-satunya yang berdiri hidup, membantai semua naga dengan satu pedang. Sebuah jendela sistem muncul di udara, menyatakan bahwa sarang naga purba telah berhasil dibersihkan. Namun, di balik prestasi luar biasa itu, tak ada kebanggaan yang ia rasakan. Tak ada senyuman, hanya keheningan. Shin Sang-hyun, seorang pendekar yang telah mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk seni bela diri. Tahun ini usianya menginjak 55, nyaris 60. Seluruh hidupnya dihabiskan di medan tempur dan semua itu hanya membawanya di posisi ke-100 dalam daftar pendekar terbaik negara. Ia melompat turun dari kepala naga, jubahnya berkibar di antara debu dan cairan merah yang menempel di tanah. Tangannya menggenggam hadiah dari dungeon, sebuah buku skill. Tanpa ragu, ia bersiap menyerap artefak itu. Tapi tiba-tiba, cahaya biru yang menyilaukan muncul di belakangnya. Sebuah kekuatan agung datang. Sosok bercahaya turun perlahan dari langit, seperti dewa kuno. Itulah Bloomer Model Student, sebuah konstelasi dari langit, entitas surgawi. Ia berbicara dalam bahasa Sanskerta, memberikan salam dan anugerah kepada Shin Sang-hyun. Shin membungkuk hormat, bersyukur pada konstelasi yang telah mengawasinya sejak dulu, saat ia masih menjadi pendekar rendahan yang tak dikenal siapapun. Namun anugerah itu datang bersama syarat yang hampir mustahil. Untuk mengaktifkan efek pertamanya, Shin harus mencapai level 850. Efek itu akan menggandakan seluruh status dari artefak dan gelar yang ia miliki. Dan jika ingin efek kedua, yang mampu melipat gandakan seluruh status, ia harus mencapai level 900. Sayangnya, meski telah berjuang mati-matian selama puluhan tahun, ia hanya mampu mencapai level 650. Itu pun sudah hampir mustahil dicapai bagi manusia biasa. Shin hanya bisa menatap skill book di tangannya. Ia mencoba menyerapnya dengan teknik khasnya, Artifact Devourer. Kemampuan itu adalah skill pertamanya sejak kebangkitan. Tapi menguasainya bukanlah proses mudah. Ia pernah mencoba merebus artefak, memakannya secara langsung, bahkan menggorengnya. Namun, semua itu gagal. Butuh 30 tahun, sampai akhirnya ia menemukan metode sinkronisasi mana. Namun, metode itu pun hanya bekerja pada artefak yang benar-benar selaras dengannya. Ia mencobanya sekali lagi. Sinar biru menyelimuti tubuhnya saat ia menyalurkan mana ke dalam buku skill itu. Tapi hasilnya mengecewakan, artefak itu tidak cocok. Tanpa emosi, ia melempar buku itu ke tanah. Tak ada waktu lagi untuk menyesal. Konstelasinya, Bloomer, hanya bisa terdiam. Ia tahu betapa besar beban hidup Shin. Ia tahu betapa minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang skill Devourer, dan ia meminta maaf. Namun bagi Shin, tak ada yang perlu disalahkan. Bukan kesalahan siapapun, hanya hidup yang dipenuhi penyesalan.
Ia menatap langit, mengenang kembali satu sosok pahlawan yang dulu menyelamatkannya. Pahlawan yang menjadi alasan ia mengangkat pedang sejak awal. Di usia yang tak lagi muda, tubuhnya melemah, napasnya berat, dan kekuatan yang dulu ia banggakan kini tinggal bayang semu. Seandainya waktu bisa diputar, jika saja ia bisa kembali menjadi muda. Di tengah lamunan putus asa itu, Bloomer hanya tersenyum. Sang konstelasi memandangnya dengan tatapan lembut dan tanpa mengucap sepatah kata pun, ia mengaktifkan sebuah kekuatan misterius. Sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Sebelum Shin sempat menyadari apa yang terjadi, pandangannya mulai kabur. Dunia perlahan memudar dan momen terakhir yang tertinggal di benaknya adalah bayangan dirinya yang berusia 55 tahun. Waktu pun terdistorsi. Alam semesta bergeser dan sejarah ditulis ulang. Shin Sang-hyun telah kembali ke masa lalu. Di hadapannya layar televisi menampilkan siaran berita. Seorang reporter tengah mewawancarai seorang wanita mengenai fenomena dungeon dan gerbang antar dimensi. Tapi Shin bukan berada di tempat itu. Ia menyaksikannya dari dalam kamar kecil apartemen lamanya, melalui televisi tabung yang usianya tak kalah tua dari dirinya sekarang. Sudah 4 hari sejak ia kembali ke masa lalu, tepatnya 30 tahun ke belakang. Kini tubuhnya adalah tubuh yang berusia 25 tahun, namun pikirannya membawa seluruh pengalaman dan ingatan hidup selama puluhan tahun sebagai pendekar pedang veteran. Kebingungan sempat menyergapnya, namun ia tahu satu hal. Ia harus segera bertindak. Tanpa ragu, ia meraih belatinya dan mengayunkannya beberapa kali di udara. Senjata itu berkilau redup, terbuat dari logam kelas rendah, senjata level perunggu dengan nama Venomoth. Tapi di balik wujud kasarnya, Shin tahu betul potensi tersembunyi dari senjata itu. Ia mengaktifkan skill miliknya, Devourer. Sebuah proses yang akan menyerap kekuatan artefak ke dalam tubuhnya. Karena senjata itu memiliki peringkat rendah, tingkat penyerapan yang diperoleh hanya 10%. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Senjata itu menyimpan skill tersembunyi yang tak bisa didapatkan dengan cara biasa. Tubuhnya tertarik ke sebuah dimensi asing, celah alam bawah sadar. Sebuah ruang kosong yang harus dilalui setiap kali ia menelan sebuah artefak. Tempat itu sunyi, tapi selalu membuat dadanya sesak. Di depannya muncul sebuah hidangan. Kali ini, ia merasa sedikit lega. Sebuah ayam panggang utuh disiram minyak zaitun hangat, jauh lebih baik daripada menu yang dulu harus ia telan, dari serangga hingga makhluk tak dikenal. Ia menyantapnya tanpa ragu. Setiap gigitan terasa hangat dan penuh kenangan. Proses penyerapan dimulai. 2 poin status agility secara permanen bertambah. Tak hanya itu, ia juga memperoleh skill tersembunyi, Demon Bash. Kekuatan belati itu berpindah sepenuhnya ke dalam tubuh Shin, dan Venomoth pun menghilang. Musnah seolah tak pernah ada. Shin kembali ke dunia nyata, duduk di sofa dengan napas teratur. Rencana pertamanya berhasil. Kini, ia harus menguji kemampuan itu di medan tempur yang sebenarnya. Di depan sebuah gerbang besar yang mengarah ke dunia lain, sekelompok pemain dan porter telah berkumpul. Raungan energi sihir terdengar samar di udara. Di tengah keramaian, seorang pria menghampiri pemimpin tim, wajahnya cemas. Ia adalah ketua tim porter dan membawa kabar mengejutkan. Salah satu anggotanya, Shin Sang-hyun, mengundurkan diri dari ekspedisi. Namun, sang pemimpin tim hanya tersenyum santai. Ia memberitahu bahwa Shin telah bergabung sebagai player. Sang porter mematung, tercengang. Baru 4 hari sejak pria itu terbangun sebagai Awakener, dan sekarang ia sudah menjadi seorang pemain yang akan ikut ke dalam dungeon. Ini melanggar semua prosedur. Seharusnya seorang pemula wajib menjalani pelatihan di akademi pemain terlebih dahulu. Tapi sang pemimpin tim tidak peduli. Bahkan ketika porter itu mencoba memperingatkannya soal risiko, pemimpin tim hanya menjawab, "Tenang saja, kontribusi dan distribusi tidak perlu kau pikirkan." Kecewa, si porter pergi. Salah satu pemain bertanya, mengapa pria itu menerima Shin? Pemimpin tim tertawa kecil. Kalau dia mati di dalam dungeon, setidaknya para porter akan belajar menutup mulut dan menghormati para player. Beberapa saat kemudian, Shin mendekat dan menyapa. Dengan tenang, ia menyatakan bahwa mulai saat ini, dirinya adalah seorang pemain. Para porter menatapnya dingin penuh hina, sedangkan para pemain menyambutnya dengan senyum mengejek. Semua berjalan sesuai dugaannya. Pemimpin tim lalu menegaskan bahwa ia sebenarnya mengira Shin akan datang terlambat ke raid pertamanya.
Shin hanya menjawab dengan tenang. Kemudian pemimpin tim melirik senjata Shin, sebuah pedang panjang. Ketika ditanya alasannya memilih senjata itu, Shin menjawab, "Aku belajar menggunakannya lewat video online." Mendengar itu, pemimpin tim tak bisa menahan tawanya. Longsword adalah salah satu jenis pedang tersulit untuk digunakan. Tapi Shin tak goyah. Ia hanya berkata, "Setidaknya, aku bisa melindungi diriku sendiri." Dan raid pun dimulai. Satu persatu pemain dan porter memasuki gerbang, menembus batas realita ke dalam dunia dungeon. Pemimpin tim memandang punggung Shin dengan cemoohan. "Belajar dungeon dari internet, dasar bodoh," gumamnya. Dalam pikirannya, Shin hanya akan bertahan beberapa menit. Dungeon itu adalah sarang orc, tempat yang terkenal berbahaya bahkan untuk pemain berpengalaman. Dalam benaknya, Shin akan segera menyadari betapa lemahnya dia. Namun begitu mereka masuk, sesuatu yang tak terduga terjadi. Shin berdiri seorang diri. Tangan kirinya menggenggam erat gagang pedang, sementara tangan kanannya meneteskan cairan merah orc yang masih hangat. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh raksasa para monster telah tumbang tak bernyawa. Tanah dungeon yang kering kini berubah merah oleh cairan merah pekat, dan aroma besi memenuhi udara. Para pemain lain hanya bisa terpaku di tempat, mata mereka menatap ngeri pada pria yang baru 4 hari lalu bahkan belum dianggap sebagai seorang player. Orc, monster yang kerap muncul dalam game, novel, dan film fantasi. Karena terlalu sering ditampilkan sebagai musuh awal, banyak yang menganggap mereka lemah. Hanya batu loncatan menuju tantangan yang lebih besar seperti naga atau iblis. Mereka dikenal sebagai makhluk kasar yang hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa taktik, tanpa siasat. Tapi kenyataannya, mereka jauh lebih menyeramkan. Dengan tinggi rata-rata 250 cm dan bobot mencapai 180 kg, kekuatan murni orc tak bisa diremehkan. Mereka adalah ujian nyata bagi setiap pemain baru. Tak heran jika mereka mendapat julukan The Wall of Newbies, tembok kematian yang menghadang setiap pendatang baru yang sombong atau ceroboh. Beberapa saat sebelumnya, sebelum pertempuran itu pecah, tim pemain bergerak hati-hati menyusuri koridor sempit dungeon. Aura sihir dan hawa monster menekan dada mereka, dan setiap langkah disertai kewaspadaan tinggi. Salah satu pemain menoleh ke arah Shin, memperingatkan dengan dingin bahwa dalam dunia ini tidak ada belas kasihan bagi pemula. Ia tak akan mendapat perlakuan istimewa. Jika dia mati, itu salahnya sendiri. Pemimpin porter pun tampak kesal. Baginya, Shin terlalu cepat naik kasta. Belum genap seminggu terbangun sebagai Awakener, namun sudah berani menyebut dirinya seorang pemain. Baginya, ini adalah bentuk arogansi. Namun Shin hanya tersenyum, tenang, dan sabar. Ia tak menanggapi hinaan, hanya berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik demi tim. Tapi niat baiknya tidak diterima dengan ramah. "Usaha tidak berarti jika kau tidak bisa membuktikannya lewat tindakan," bentak si pemain tadi. Shin mengangguk dan dengan tenang bertanya, "Kalau kita bertemu monster, bolehkah aku maju ke garis depan?" Mereka terdiam 1 jam. Salah satu dari mereka memandangnya seolah ia gila. Namun sebelum ejekan bisa berubah menjadi argumen, sebuah raungan menggema dari lorong di belakang mereka. Seorang orc muncul, tubuhnya besar dan napasnya berat seperti banteng siap menyeruduk. Shin langsung meraih pedangnya, siap menyerang. Tapi si pemain tadi justru bergerak lebih dulu, mencoba menahan monster itu sambil berteriak marah. "Apa kau sudah gila? Dengan gerakan lambanmu, mana bisa kau ayunkan pedang sebesar itu?" Shin tetap tenang. "Tak perlu khawatir," jawabnya. Namun perdebatan mereka malah memberi celah bagi sang orc. Monster itu mengangkat kapaknya dan mengayun dengan kekuatan penuh, mengarah langsung ke tubuh si pemain. Wajahnya pucat. Dalam sepersekian detik, ia menyadari bahwa ia tidak akan sempat menghindar. Kematian tinggal 1 detik lagi, tapi perisai besar menghantam dari samping. Pemimpin tim menyeruduk masuk, memblokir serangan itu dengan kekuatan penuh, lalu menangkis serangan orc hingga tubuh monster itu terguling mundur. "Berhenti bertengkar, fokus pada musuh," teriaknya. Pemain lain langsung memuji refleks sang pemimpin, dan ia pun mengambil komando. "Tinggal di belakangku, aku akan mengurus orc ini." Sesuai reputasinya, orc itu menyerang secara frontal, menerjang lurus tanpa ragu. Pemimpin tim mengangkat perisainya, menahan gempuran, lalu membalas dengan tebasan ke arah dada. Pedangnya menghantam keras, cairan hijau menyembur, tapi orc itu tersenyum. Ia masih hidup.
Dengan cepat, ia mengayunkan kembali kapaknya ke arah sang pemimpin, yang nyaris tak sempat menghindar. Serangan itu lewat tipis di depan wajahnya. Shin mengamati dari kejauhan. Meski sang pemimpin adalah yang terkuat di kelompok ini, dia hanyalah pemain level 50. Bahkan ia kesulitan untuk memberikan serangan kritikal pada orc tunggal. Pertarungan berlangsung sengit. Akhirnya, sang pemimpin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk satu serangan penentu. Pedangnya menembus dada orc, menghantam langsung ke jantung. Tubuh raksasa itu terguncang dan jatuh. Monster itu tewas. Para pemain bersorak kecil terkesima oleh kemenangan pemimpin mereka. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Sebuah suara menggelegar dari dalam dungeon. Tanah bergetar dan hawa mematikan mulai merembes keluar dari lorong tergelap. Dari balik kegelapan, 6 orcs lainnya muncul. Namun mereka bukan orc biasa. Tubuh mereka lebih besar, lebih cepat, mata mereka menyala merah, dan salah satu dari mereka mengenakan zirah pertempuran lengkap. Tidak salah lagi, High Orcs. Ketegangan langsung melesat ke puncak. Para pemain menegang, dan beberapa mulai mundur satu langkah. Mereka tahu, ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan percaya diri. Bahkan sang pemimpin sendiri mulai ragu. Melawan satu orc saja sudah nyaris membuatnya tewas. Tapi kini, 6 High Orcs dan satu di antaranya mungkin seorang komandan. Panik mulai menyebar dalam tim. Dan di tengah semuanya, Shin hanya berdiri. Matanya menatap ke depan, tubuhnya tegap. Dalam dadanya, bukan ketakutan yang membara, tapi kesempatan. Ketika pertarungan dimulai, sang pemimpin sempat memperingatkannya. Jangan lakukan hal bodoh, kau baru saja bangkit. Tapi Shin tak menggubris. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat ke medan perang. Dalam satu ayunan, pedangnya membelah orc pertama menjadi 2. Gerakannya bersih, presisi, tak ada hentakan berlebihan, tak ada getaran ragu di pergelangan tangannya. Para orc yang tersisa meraung marah. Tubuh-tubuh besar itu menerjang maju seperti badai. Tapi Shin tidak gentar. Ia melangkah maju, menebas 3 orc berturut-turut, mengincar titik-titik lemah yang hanya bisa diketahui oleh seseorang dengan pengalaman bertahun-tahun di medan perang. Bukan seorang pemula. Satu orc mengayunkan kapaknya tepat ke arah kepala Shin. Tapi dengan gerakan nyaris tak terlihat, ia memutar tubuh, menghindari serangan dengan jarak yang nyaris nihil, lalu membelah kepala monster itu secara vertikal. Kini hanya satu lawan tersisa, orc berzirah. Makhluk ini bukan sembarang High Orc. Ia jauh lebih besar, lebih kuat, dan pedangnya menghancurkan tanah setiap kali menebas. Shin melompat, menebas lehernya, namun serangannya terlalu dangkal. Orc itu berbalik, dan pedangnya berayun ke arah leher Shin. Semua yang menyaksikan menahan napas. Dalam sepersekian detik itu, mereka yakin pria itu akan mati. Tapi tiba-tiba, pedang orc itu berhenti tepat di depan tenggorokan Shin. Gerakan monster itu membeku, tubuhnya lumpuh, matanya membelalak. Shin tak menyia-nyiakan waktu. Dengan satu gerakan cepat, ia menebas leher makhluk itu, memisahkannya dari tubuh. Kepala berzirah itu terguling dan jatuh tepat di depan kaki para anggota tim. Diam, sunyi, hening. Mereka menyaksikan seorang pemuda level 1 menghancurkan pasukan High Orcs dan sekarang berdiri di tengah genangan cairan merah sebagai pemenang mutlak. Bahkan pemain veteran pun tak sanggup meniru aksi itu. Seseorang akhirnya bersuara, setengah terengah, itu tadi skill hindrance, kan? Namun yang membuat semua semakin terkejut adalah durasinya. Bahkan di antara para pemain terkenal, durasi tertinggi untuk skill penghambat, hindrance, hanyalah 1,5 detik. Tapi milik Shin lebih dari 2 detik. Efeknya sempurna, pengaktifannya bersih, tanpa celah. Pemimpin tim mendekat perlahan, mencoba mencerna apa yang baru saja ia saksikan. Kau benar-benar Shin Sang-hyun. Shin menatapnya tenang. Tentu. Skill itu, apa kau bilang itu hasil dari awakenmu? Benar, jawab Shin dengan nada datar. Tidak mungkin. Pemimpin itu mendengus, suaranya meninggi. Tak ada yang bisa mendapatkan skill sekuat itu hanya dari awaken. Apa kau menemukan artefak diamond rank atau lebih tinggi? Kalau tak percaya, ujar Shin, silakan periksa senjataku. Pemimpin tim segera memeriksa pedang panjang yang digunakan Shin. Tapi tidak ada apa-apa, itu hanyalah pedang biasa. Tak ada jejak artefak, tak ada skill tambahan. Itu berarti Demon Bash benar-benar berasal dari Shin sendiri. Rasa iri, kagum, dan cemas berkecamuk dalam hati sang pemimpin.
Ia sudah 2 tahun mengarungi dungeon, mencapai level 50 dan belum pernah mendapatkan skill seperti itu. Sebelum ia bisa melanjutkan pikirannya, teriakan dari salah satu pemain menggema. "Middle boss, aku melihatnya." Semua orang segera menoleh, bersiap kembali berperang. Sang pemimpin mengangguk memberi instruksi untuk maju. Tapi sebelum beranjak, ia menoleh ke Shin dan berkata, "Terima kasih telah menghabisi para minion, tapi skillmu takkan berguna untuk middle boss. Kau harus hati-hati." Shin tersenyum kecil. Tentu. Namun dalam hati, ia mengingat kembali tujuan awalnya. Ia tidak datang ke dungeon ini hanya untuk ikut-ikutan. Ia datang untuk mengambil kembali sesuatu yang gagal ia dapatkan di masa lalu. Kalau aku mengalahkan middle boss seorang diri, katanya pada sang pemimpin, "Bisakah aku mengambil semua artefak yang dijatuhkannya?" Sang pemimpin terdiam. Para pemain lain juga menoleh. Suasana kembali tegang. Itu bukan permintaan biasa, tapi aturan tidak tertulis dalam tim ini jelas, yang memberikan final blow berhak atas artefak. Dan Shin tahu, middle boss kali ini bisa saja menjatuhkan Crimson Stone, artefak legendaris yang hanya bisa diperoleh dari mengalahkan Demon Orc. Dulu, di kehidupan sebelumnya, ia pernah menyaksikan tim lain mendapatkan batu itu. Ia tahu nilainya. Ia tahu kekuatan satu-satunya skill di dunia yang mampu menunda waktu gerakan musuh. Dan sekarang, ia akan memilikinya. Sang pemimpin masih belum menjawab. Namun semua orang tahu, jawaban itu tak akan lama lagi datang. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu nyaris menusuk kulit, udara terasa beku. Para pemain menatap Shin seakan ia telah gila. Siapa dia? Bocah level 1, berani menantang middle boss sendirian. Namun Shin hanya menatap ke depan, tak menjawab hinaan atau ejekan mereka. Tatapannya penuh keyakinan, seolah ia tahu sesuatu yang mereka tidak ketahui. Dan memang begitu adanya. Saat sang kapten akhirnya membuka mulut, semua terdiam. Ia memberikan izin, hanya jika mereka gagal. Seolah diam-diam, ia sendiri pun mulai menyadari kemungkinan kegagalan dari strategi mereka. Shin mengangguk pelan. Dalam diam, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ini adalah kesempatan yang ia butuhkan. Pintu ruang bos perlahan terbuka. Dari celah kecil, hawa dingin menyeruak keluar, seperti napas kematian yang mengendap di dalam. Obor di sepanjang dinding menyala otomatis, menerangi ruangan dalam cahaya yang menggetarkan. Dan di tengah ruangan itu, berdiri sosok yang membuat bulu kuduk berdiri. Bloodthirsty Demon Orc. Diam, menatap tajam, dan menunggu. Tim segera bergerak. Mereka mengitari sang monster, siap melancarkan serangan dari berbagai arah. Sang kapten memimpin dengan penuh keyakinan. Ia yakin ini akan cepat selesai. Ia yakin Shin takkan mendapat kesempatan. Namun, dalam 1 detik, segalanya runtuh. Teriakan terdengar. Tubuh sang kapten terlempar ke tanah. Cairan merah menetes dari dahinya. Pandangannya kabur, gemetar menatap sosok sang orc yang bahkan belum benar-benar bergerak. Kekacauan menyebar, formasi pecah, ketakutan menyergap. Dari belakang, Shin hanya menghela napas pelan. Mereka terlalu gegabah, sama seperti dulu. Saat sang kapten akhirnya menyadari kesalahannya dan memerintahkan mundur, Shin melangkah maju. Kali ini adalah gilirannya. Dengan langkah pasti, ia berjalan melewati rekan-rekan yang mundur, melewati cairan merah yang masih hangat, menuju pusat ruangan. Kapten menatapnya dengan lelah, namun masih memberi peringatan. Jika Shin mati, tak ada yang akan bertanggung jawab. Shin hanya menoleh sebentar, senyum tipis muncul di wajahnya. "Aku tidak akan mati, bukan hari ini." Demon Orc itu meraung, suaranya bergema menabrak dinding batu. Dalam satu gerakan, ia meluncur menuju Shin, kapaknya terangkat, siap menebas tubuh kecil di hadapannya. Tapi saat senjata itu turun, Shin mengangkat Great Sword-nya dan memblokir serangan itu. Dentuman keras mengguncang ruangan, namun tubuhnya tetap berdiri. Tangan kirinya sedikit terangkat dari benturan, tapi ia tidak goyah. Tidak terlempar, bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Sang orc berhenti, matanya membelalak. Bingung, itu bukan reaksi yang ia harapkan. Shin perlahan maju. Pedangnya turun ke samping. Matanya kini hanya tertuju pada satu hal, Crimson Stone di dada monster itu. Batu merah menyala itu adalah kunci, delay skill yang terkandung di dalamnya. Jika ia bisa menggabungkannya dengan Demon Bash, maka Infinite Stun. Kemenangan absolut. Sang monster meraung lagi, menyerang sekali lagi. Tapi kali ini Shin bergerak lebih cepat. Ia menebas tepat di lengan kanan sang orc, tepat di titik lemahnya.
Kapak raksasa itu terlepas dari genggamannya dan menghantam lantai dengan suara berat. Shin tak buang waktu. Demon Bash, aktif. Tubuh sang orc langsung membeku. 2 detik emas. Sang kapten dari kejauhan hanya bisa terdiam. Matanya membelalak menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Shin, bocah yang baru bangkit dari tidur panjangnya, telah berdiri sejajar dengan monster yang membuat tim mereka hancur. Hasil pertarungan tadi, sebuah campuran antara harapan dan kejutan. Shin memang menduga stun miliknya akan bekerja, tapi tidak seefektif itu. Sayangnya, ia tak sempat memanfaatkan celah tersebut. Dalam sekejap, Ors itu membalas, menghantamkan kakinya ke arah Shin. Shin menangkis dengan pedangnya, namun dampaknya begitu kuat hingga ia terpental beberapa meter, menyeret tanah dan meninggalkan jejak dalam lintasan. Tubuhnya berhenti setelah membentur dinding batu. Kesalahan besar. Orc itu memiliki kemampuan regenerasi. Luka yang baru saja ia torehkan kini telah tertutup. Dagingnya menyatu seolah tak pernah ada serangan. Stun belum bisa dipakai kembali, cooldown-nya masih 15 detik. Inilah alasan kenapa aku butuh skill delay, pikir Shin. Demon Orc itu mengaum dan kembali menyerbu. Shin tak punya waktu berpikir. Jika ia tak bisa menstun monster itu lagi, maka hanya ada satu pilihan, bunuh sekarang. Serangan berikutnya datang. Shin memutar badannya, menangkis dengan sudut sempurna, lalu melangkah mundur, memanfaatkan gaya dorong untuk menjaga jarak. Matanya tetap fokus, tak sedikit pun ia panik. Dari kejauhan, sang kapten masih mengamati. Ia bingung, stun tadi tidak bisa dipakai lagi. Perbedaan kekuatan mereka begitu jelas, tapi Shin, dia tetap tenang. Bahkan lebih tenang dari siapapun yang pernah ia lihat. Siapa dia sebenarnya? Pikir sang kapten. Bagi Shin, situasi ini bukan hal baru. Ia pernah melawan monster seperti ini sebelumnya, dan pelajaran pentingnya. Jika kau tak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatanmu, maka gunakan kekuatan mereka sendiri. Tunggu momen, cari celah, dan tusuk ke titik vital. Dengan niat pasti, Shin menghancurkan kapak sang orc dengan satu tebasan menyilang. Sebuah manuver yang presisi dan terarah, menghantam sambungan lemah pada senjata raksasa itu. Suara logam retak bergema. Lalu, dengan 2 langkah cepat, ia mendekat dan menusukkan pedangnya langsung ke dada sang orc. Tepat ke jantung. Monster itu menggeram, tubuhnya bergetar, lalu jatuh dengan suara berat, bergema di seluruh ruangan. Kamu naik 2 level dan mendapatkan titel baru, Demon Hunter dengan rank E. Gema notifikasi terdengar di benaknya, namun Shin tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ini adalah langkah berikutnya. Ia telah siap. Para pemain lain akhirnya mendekat. Tatapan mereka kosong, tercengang, tidak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Sementara Shin hanya menyambut mereka dengan senyuman aneh. Sebuah ekspresi setengah lelah, setengah penuh rahasia. Untuk menghindari keributan, ia mulai berpura-pura. Seolah pertarungan itu sangat berat. Ia berakting, menggoyangkan tubuhnya pelan, mengatur napas, menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia berkata dengan samar bahwa serangan kapten sebelumnya lah yang melemahkan Ors itu. Tanggapan para pemain langsung berubah. Mereka menoleh pada sang kapten, memberikan pujian dan ucapan terima kasih. Kapten hanya berdiri diam, bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Ia menatap Shin. Mata mereka bertemu. Dalam keheningan itu, Shin menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Aku memberimu jalan keluar, pegang kehormatanmu. Kapten mengangguk kecil, lalu memalingkan wajah ke arah batu merah yang menyala di dada orc. Ia ingat, janji telah dibuat. Persiapkan diri, kita lanjut ke bos terakhir, perintahnya. Tim mulai menaiki tangga, meninggalkan Shin sendirian. Begitu ruangan kosong, Shin mendekati Crimson Stone. Ia menggenggamnya dengan kedua tangan, lalu mulai proses konsumsi. Kesadarannya terhuyung. Ia memasuki ruang bawah sadar. Di sana, sepiring makanan muncul yang disajikan dengan jeli daging, hidangan mewah milik Master Chef. Shin duduk, mengambil posisi, dan mulai menyantapnya. Kamu telah menyerap Crimson Stone, Strength dan Vitality meningkat 2 poin. Skill baru telah didapatkan. Delay. Tubuhnya bergetar perlahan saat energi menyusup ke seluruh tubuhnya. Dengan delay kini berada dalam daftar skillnya, ia langsung menggabungkannya dengan Demon Bash. Jika teori itu benar, maka setiap stun akan diperpanjang. Efeknya akan menjadi semakin besar, hingga mencapai Infinite Stun Loop, sebuah keunggulan absolut. Begitu ia sadar kembali, status window langsung terbuka. Teori itu telah menjadi nyata. Tak lama, sang kapten kembali menghampirinya.
Kita sudah sampai di depan ruang bos terakhir, Orc Berserker. Kami akan menyerang sekarang. Shin mengangguk pelan. Aku akan menyusul. Namun, sang kapten memaksanya bergabung sekarang juga. Bertarunglah bersama kami. Kita akan menyelesaikannya sebagai satu tim. Shin menatapnya dalam, lalu menjawab dengan syarat. Aku ingin artefak dari bos. Kapten tak ragu. Setuju. Seorang pemain datang, memberi laporan bahwa tim telah siap. Tatapannya mengarah tajam pada Shin, penuh rasa tidak suka. Shin menyadarinya, tapi tak mengerti. Apa yang membuatnya begitu marah? Mereka melangkah ke gerbang terakhir. Dan di balik gerbang itu berdiri Orc Berserker, sosok besar dengan aura yang jauh lebih gelap dari apapun yang mereka hadapi sebelumnya. Tim menjaga jarak, menanti perintah. Kapten berbalik. Ikuti aku dari belakang saat menyerang. Namun Shin hanya mencengkeram pedangnya lebih erat, lalu berkata pelan, Kau yang sebaiknya tetap di belakangku. Beberapa pemain mencoba menenangkannya, berkata bahwa ia tak perlu bertarung sendirian. Tapi Shin tidak menjawab. Karena dalam benaknya hanya ada satu hal. Ini adalah medan tempurnya. Shin tahu satu hal pasti. Dibandingkan Demon Orcs, Berserker Orcs memiliki resistensi terhadap stun yang jauh lebih rendah. Selama ia tetap tenang, pertarungan ini takkan jadi masalah. Tanpa ragu, Shin melesat ke depan. Kecepatannya membuat gerakannya tampak seperti bayangan yang menyayat udara. Orc itu langsung bereaksi, melompat mendekati Shin dalam satu hentakan besar, namun Shin telah mengantisipasi langkahnya. Di kehidupan sebelumnya, Shin tak pernah meminta siapapun untuk tinggal di sisinya. Sebagai seorang anak, ia hidup dalam ketakutan. Sebagai orang dewasa, ia hanya mencoba bertahan. Tapi sekarang, ia menolak mengulang siklus itu. Pertarungan ini bukan sekadar duel. Ini adalah kesempatan untuk berubah, untuk membebaskan diri dari masa lalu yang lemah dan masa depan yang tak pasti. Ia akan membuktikan kemampuan yang tak terbantahkan. Tebasan pertama menghantam tepat sasaran, hampir membelah monster itu. Cairan merah menyembur liar dan tubuh raksasa itu terhuyung ke belakang. Stun! Serang sekarang! Teriak Shin. Semua serang! Serangan pun diluncurkan dari segala arah. Tim menyerbu seperti gelombang, membombardir sang orc yang tak berdaya. Tidak memberi celah untuk bernapas. Hanya dalam hitungan menit, tubuh besar sang berserker orc tumbang. Dungeon dinyatakan selesai. Beberapa pemain berseru ringan, mengaku terkejut betapa mudahnya pertarungan itu. Tapi mereka tahu dalam hati, itu semua karena Shin. Tanpa Shin, pertempuran ini tidak akan semudah yang diharapkan. Sementara itu, para porter pun mulai berbisik. Pemimpin mereka bahkan mengutarakan keinginannya untuk menjadi porter pribadi Shin. Tapi Shin tidak tertarik. Mereka terlalu cepat berubah, dari menghina menjadi memujanya. Ia tidak butuh orang seperti itu. Saat mengecek status, notifikasi menunjukkan bahwa levelnya naik lagi. Dan bersamaan dengan itu, ia mendapatkan sebuah title baru. Kali ini dengan peringkat D. Sesuatu yang bahkan belum pernah ia capai di kehidupannya yang lalu. Namun, Shin tahu satu hal yang tak berubah. Ia masih jauh dari satu orang. Do Gyung-so, atau dikenal sebagai Ghostblade. Swordsman legendaris, kolektor title, Dewa Pedang. Dulu, Shin hanya bisa menontonnya dari kejauhan. Tapi sekarang, mengalahkannya bukan lagi mimpi kosong. Tanpa sadar, ia berbicara pada dirinya sendiri. Sebuah senyum aneh muncul di wajahnya. Para porter yang melihatnya terkejut. Pemimpinnya mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Kau sedang apa? Stretching, jawab Shin ringan. Tak lama kemudian, kapten mendekat dan menyerahkan sebuah artefak. Shin mengerutkan dahi. Kenapa engkau memberikannya padaku? Kapten hanya tersenyum. Kau yang menyelesaikan pertempuran. Ini cuma artefak perunggu. Kalau itu barang mahal, jelas takkan kuberikan. Tapi anggap saja ini hadiah perpisahan. Ini terakhir kalinya kita bertemu. Kalimat itu mengandung rasa getir yang dalam. Ia tahu Shin sudah melampaui level mereka. Bahkan sekarang, mereka sudah hidup di dunia yang berbeda. Dari kejauhan, salah satu pemain memperhatikan percakapan itu. Matanya penuh amarah, iri membuncah di dadanya. Ia menggertakkan gigi dan diam-diam mengeluarkan ponselnya, lalu melakukan panggilan. Shin tiba di rumah hari itu dengan hati puas. Di masa lalunya, ia nyaris tak pernah menghasilkan lebih dari $200 per hari. Tapi sekarang, penghasilannya jauh melebihi itu. Kapten bahkan memberinya uang tambahan dan satu hadiah tak terduga, sebuah cincin. Cincin perunggu itu memiliki dua efek, meningkatkan strength sebanyak 10 poin
dan skill bernama lightweight, yang mengurangi berat semua peralatan menjadi hanya 1 gram. Namun, skill itu butuh aliran mana konstan untuk aktif. Mayoritas orang tak memiliki cadangan mana sebanyak itu. Itulah mengapa cincin itu cuma dikategorikan perunggu. Tapi Shin berbeda. Senyum tipis muncul di wajahnya saat mengingat momen 50 tahun lalu, saat pertama kali ia menyadari kemampuannya. Pengalaman itu membuatnya mempelajari mana secara mendalam. Ia bahkan pernah mengonsumsi artefak yang memakan mana secara terus-menerus. Hasilnya luar biasa. Artefak seperti itu biasanya memberi penalti jika disinkronkan, namun ketika Shin melakukannya, biaya mananya lenyap sepenuhnya. Tanpa keraguan, ia memulai proses mana synchronization dengan cincin berserker. Tak peduli akan risiko atau kekurangannya. Bagi Shin, semakin banyak skill yang ia miliki, semakin kuat dirinya. Sementara itu, di sebuah klub eksklusif tersembunyi di antara kalangan elit, pemain yang iri pada Shin duduk dengan seorang pria berpengaruh. Ia menjelaskan soal skill stun 4 detik milik Shin. Tapi, lawan bicaranya tidak peduli. Ia lalu menyebut bahwa Shin mungkin membawa artefak dan kemungkinan dia seorang yang kaya raya. Seketika, seorang pria mencabut pedangnya dan menebas telinga si pembicara. Jeritan nyaring menggema. Cairan merah memercik ke lantai. Tanpa ekspresi, si penyerang menuangkan alkohol ke luka yang terbuka. Rasa perihnya meledak hingga ke otak. Tatapan dingin menyusul. Kau pikir kami peduli soal dendammu? Pria itu mengingatkan, mereka bukan pelayan pribadi. Jika ia benar-benar menginginkan balas dendam, maka ia harus menyiapkan sesuatu yang lebih berharga, uang tunai. Sementara itu, Shin tiba di tempat pelatihan. Ia duduk di anak tangga, tubuhnya terasa berat dan kelelahan. Pikirannya melayang ke penemuan tak terduga, semangkuk sup mentimun dingin yang entah bagaimana muncul dari cincin berserker dan membuat perutnya merasa tidak enak. Ia mengangkat pedangnya, lalu melemparkannya ke udara. Senjata itu melayang seperti bulu sebelum kembali jatuh ke tangannya. Ringan, seolah bobotnya lenyap sepenuhnya. Biaya mana untuk menggunakan skill pun ikut menghilang. Namun, ada satu hal lagi. Penalti dari cincin itu mengurangi setengah dari efeknya, dan semua artefak milik Shen sekarang diatur menjadi 100 gram. Untuk saat ini, ia memilih bergantung pada Great Sword miliknya hingga status fisiknya meningkat. Membuka jendela status, ia memeriksa dengan cermat. Tanpa ragu, semua poin status yang tersedia, ia alokasikan ke satu hal, luck. Ia tahu, keberuntungan sangat penting untuk menarik perhatian konstelasi. Dalam sistem ini, seorang pemain hanya bisa membuat kontrak dengan satu konstelasi. Itu artinya, ia tak bisa sembarangan memilih. Idealnya, konstelasi yang datang harus cocok dengan atribut terkuatnya, luck. Ia bangkit dari tangga, sadar betul akan keterbatasannya. Karena belum memenuhi syarat minimum untuk menarik konstelasi, jalan satu-satunya adalah latihan. Berlatih terus hingga waktu itu tiba. 3 hari berlalu dalam pelatihan intens. Setelahnya, Shin masuk ke mobil dan berkendara menuju dungeon. Perjalanan panjang membuat tubuhnya kelelahan, tapi semua terbayar lunas. Ia kini memiliki skill dasar pedang. Sesampainya di gerbang dungeon, ia bersiap untuk masuk. Dungeon ini khusus untuk pemain solo. Butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk mengamankannya. Tapi keberuntungan kembali berpihak padanya. Kali ini, sebuah mobil tampak terparkir jauh di belakang. Seseorang telah mengikutinya masuk ke dalam hutan. Motif mereka belum jelas, tapi apapun rencana mereka, Shin akan menanganinya di dalam dungeon. Tanpa ragu, ia melangkah melewati gerbang. Beberapa detik kemudian, mereka menyusul dari belakang. Tujuan mereka jelas, mereka datang untuk membunuhnya. Begitu masuk, suara langkah menggema di sepanjang dinding batu. Shin duduk di atas batu besar, mengamati mereka dengan tenang. Ia menyebutkan bahwa ini adalah dungeon solo. Jadi, kenapa mereka masuk? Mustahil kalian salah masuk, karena jelas-jelas dungeon ini adalah milikku. Pedang telah ditarik. Mereka tak peduli. Bagi mereka, Shin bukan siapa-siapa. Jika ia mati di sini, takkan ada yang tahu. Formasi mereka langsung terbaca di mata Shin. Tak ada penyembuh, tak ada mage. Hanya swordsman dan satu pemanah. Tim pemburu pemain. Seperti sekumpulan hiena yang lapar. Pikiran Shin melayang pada masa lalu. Kelompok yang sama pernah ia lihat. Mereka semua akhirnya mati di bawah pengawasan Player Association. Tapi ia paham alasan mereka. Untuk kelompok seperti ini, musuh tersulit adalah Archer. Sementara di dungeon,
Tidak ada tempat untuk kabur. Jika 4 tubuh harus disingkirkan, maka tempat ini sempurna. Salah satu dari mereka mulai gelisah, tapi sang kapten menahan dengan ujung pedangnya. "Tunggu," katanya. Namun, si pria tak mengindahkan perintah. Amarah membuncah di wajahnya. Shin menasihatinya, "Dengarkan pemimpinmu." Tapi kata-kata itu hanya membuatnya semakin marah. Ia menerjang maju. Detik itu juga, dunia Shin kembali pada kenyataan brutal dungeon. Di dalam dungeon, ada artefak yang semua orang menginginkannya. Nyawamu selalu berada dalam bahaya jika kau lemah. Tidak ada peraturan atau hukum di dalam dungeon. Kau harus melakukan apapun yang kau bisa untuk bertahan hidup. Apalagi yang lebih cocok untuk tempat seperti ini. Dengan satu gerakan cepat, Shin membalas. Pedangnya menebas lurus, membelah tubuh pria itu menjadi 2 bagian. Cairan merah menyemprot liar. Tubuh terjatuh. Teman-temannya mundur dengan refleks, mencoba menciptakan jarak dari Shin. Sang pemimpin segera memerintahkan Archer untuk mundur dan menjaga jarak. Tapi sang pemanah ragu. Ia tahu siapa yang mereka hadapi. Seorang yang bahkan belum lama terbangun, tapi sudah bisa mengalahkan pemain level 100. Sementara itu, Shin memutar pedangnya membentuk lingkaran, seolah menciptakan roda. Senyumnya datar. "Kenapa kalian lari?" Tanpa menjawab, si pemanah melepaskan 2 anak panah beruntun. Shin melemparkan pedangnya. Senjata itu menembus udara, menebas kedua anak panah sebelum akhirnya menghantam dada pemanah itu. Tubuhnya langsung terhempas ke belakang, mati seketika. Kapten mereka telah mengamati gerakan Shin. Ia menyadari satu celah. Saat Shin melemparkan pedangnya, dia tak lagi memegang senjata. Inilah saatnya. Ia berlari, mencoba menghabisinya sebelum pedang itu diambil kembali. Pada saat yang sama, Shin berlari ke arah pedangnya. 2 sosok lain menerjang, mencoba menebasnya. Namun, tubuh Shin mengangkat, terbang di udara. Serangan mereka menghantam tanah kosong. Mata mereka membelalak saat menyadari serangan mereka gagal total. Shin mendarat. Pedang kembali di tangannya. Kapten mereka menolak menerima tebasan itu, menarik salah satu bawahannya dan menjadikannya tameng manusia. Tindakan putus asa yang sia-sia. Pedang Shin membelah tubuh bawahannya tanpa hambatan. Shin mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka semua terlibat dalam perdagangan organ. Kata-kata itu menghantam seperti palu godam, membuat sang pemimpin terdiam dalam keterkejutan. Tak peduli seberapa dalam Shin menganalisis mereka, tetap saja sulit dipercaya bahwa kelompok seperti ini beroperasi atas dasar kepercayaan. Tujuan mereka jelas, mendapatkan batu mana melalui transplantasi organ. Meski tubuhnya terluka, pemimpin itu malah tersenyum mengejek, seolah berkata bahwa semua itu tak ada artinya. Namun wajah Shin tetap dingin. Pemimpin itu kembali menerjang, tapi sebelum ia sempat menyentuh Shin, tubuhnya membeku di tempat. Tak bisa bergerak. Shin telah mengaktifkan skill Demon Bash, kemampuan yang membuat lawan lumpuh seketika. Tak ada lagi harapan. Tanpa bisa bergerak, ia hanya bisa menatap saat Shin melangkah mendekat, menekan pedangnya perlahan ke bahunya. Suara Shin terdengar tenang, namun syarat makna. Ia bertanya, "Pernahkah kau merasa takut seperti ini saat mengambil nyawa orang lain?" Tak ada waktu untuk menjawab. Kini, gilirannya. Dengan satu tebasan terakhir, Shin mengakhiri hidup pria itu. Ia mengusap pedangnya, menghilangkan cairan merah yang menodai permukaannya. Dalam hati, ia mengingatkan diri, jangan pernah terbiasa dengan situasi seperti ini. Jika suatu hari ingin menjadi konstelasi, ia harus tetap berpijak pada realita. Ia tahu, semua ini adalah bentuk pembelaan diri. Pandangan Shin beralih pada artefak yang ditinggalkan musuh-musuhnya. Setiap barang memiliki nilai, menjadi bahan bakar untuk langkah berikutnya. Setelah mengonsumsi seluruh item yang ia peroleh, ia membuka jendela status. Semua statistiknya meningkat. Meski awalnya ia ingin menghindari metode seperti ini, hasilnya tak bisa dibantah. Berdasarkan perhitungannya, kekuatannya kini setara dengan pemain level 50. Shin merogoh saku, mengeluarkan sebuah cincin, recovery ring, cincin milik orang pertama yang pernah ia kalahkan. Artefak itu memiliki kemampuan pemulihan berharga, mampu menghapus efek abnormal. Mendapatkannya adalah keberuntungan besar. Namun, Shin menyadari bahwa terlalu bergantung pada skill stun bisa membuatnya rentan. Lain kali, ia harus lebih berhati-hati. Tanpa ragu, ia menelan cincin itu. Di dalam dungeon para goblin, keempat goblin bergerak bersama menuju suatu tempat. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Telinganya menangkap suara asing.
Ia menoleh dan melihat sosok Shin berdiri di belakang mereka. Pedang di tangan, matanya tertutup, namun tubuhnya memancarkan kepercayaan diri mutlak. Ia tengah memburu sebuah title baru. Syaratnya? Membunuh 500 monster sambil mengenakan penutup mata. Para goblin mulai bergumam, tak mengerti apa yang dilakukan manusia ini. Salah satu dari mereka menyeringai. Menurutnya, ini kesempatan emas untuk menjatuhkan mangsa muda. Namun Shin sudah mulai membaca mereka. Aroma mereka menggantung di udara. Pergerakan angin yang sedikit berubah, getaran lembut di tanah. Semua itu menciptakan gambaran yang utuh di dalam benaknya. Saat goblin itu menerjang, pedang Shin berayun. Dalam satu tebasan, 3 goblin terbelah. Tubuh-tubuh mereka terhempas. Dari balik penutup matanya, senyum terbentuk di wajahnya. Sebuah anak panah meluncur, menembus udara dengan kecepatan tinggi. Namun Shin menangkapnya dengan satu tangan dan menghancurkannya jadi debu. Goblin pemanah yang masih bersembunyi di kejauhan menatap dengan mata membelalak. Shin terus maju. Persepsinya atas medan pertempuran semakin tajam di tiap langkah. Pertarungan ini membangkitkan naluri lama, insting pertempuran yang dulu ia asah seumur hidup. Sekarang, ia mulai mendekati puncaknya kembali. Goblin lain berdatangan, jumlah mereka bertambah. Shin tak bergeming. Ia siap menghadapi semuanya. Gerombolan itu menyerbu bersamaan, tapi Shin menyongsong mereka. Pedangnya menari di antara kerumunan, setiap ayunan menuntut nyawa. Wajahnya perlahan dilumuri cairan merah. Tubuh-tubuh kecil para goblin berguguran satu persatu. Satu goblin yang selamat berdiri terpaku, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia sadar terlalu terlambat. Melarikan diri bukan lagi pilihan. Ketika semuanya berakhir, Shin berdiri sendirian di tengah ladang kematian. Notifikasi muncul di hadapannya. Ia telah naik level. Namun lebih penting lagi, ia mendapatkan gelar yang ia incar. Lucky Day. Ternyata tidak sulit sama sekali. Gelar itu langsung meningkatkan 20 poin locknya. Dan setiap kali ia membunuh monster dari jenis yang sama, nilai keberuntungannya bisa naik hingga 10 poin tambahan. Shin telah memulai pengumpulan gelar-gelar yang ia butuhkan. Goblins baru tiba di lokasi. Mata mereka membelalak melihat mayat-mayat yang berserakan. Hancur, tidak utuh. Mereka membeku di tempat. Kengerian memaku mereka pada kenyataan. Sementara itu, Shin tersenyum. Ia membayangkan seberapa banyak lagi locknya akan bertambah jika ia terus melanjutkan pembantaian ini. Jumlah terbaru menunjukkan bahwa locknya telah meningkat 30 poin. Melebihi gelar apapun yang tersedia secara umum. Satu gelar ini saja bernilai miliaran. Tiba-tiba, retakan merah muncul dari udara di belakangnya. Shin berbalik, merasakan perubahan mendadak di udara. Ia tahu persis apa yang terjadi, meski ia tak menyangka akan datang secepat ini. 3 konstelasi telah turun, masing-masing datang untuk membuat kontrak dengannya. Yang pertama, sang penyapu dimensi yang runtuh. Yang kedua, sang peziarah dari ruang tanpa batas. Yang terakhir, sang dewi keberuntungan. Ketiga konstelasi itu berdiri di hadapan Shin, menantikan jawaban darinya. Sebuah pemandangan yang membuatnya terpaku. Dia tak pernah membayangkan akan mengalami momen seperti ini begitu cepat, dan dengan 3 konstelasi sekaligus. Di antara mereka, satu kehadiran membuat jantungnya berdebar tak karuan, sang dewi keberuntungan. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Shin tidak pernah menyaksikan sesuatu semacam ini. Tidak sekalipun. Rasa gugup menjalar perlahan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya sudah terlalu sombong? Sang dewi memandangnya dengan senyum yang hangat dan penuh rasa ingin tahu. Tatapannya tak menyembunyikan ketertarikan, seolah ia belum pernah menyaksikan pendekar seberuntung ini sebelumnya. Shin membalas senyumnya, sedikit kaku, namun tak bisa menyembunyikan rasa terkejut yang ia rasakan. Ia tahu, keputusan untuk menginvestasikan semua poin ke status keberuntungan bukanlah hal biasa, tapi tampaknya itu telah menarik perhatian para dewa. Mereka bertiga datang bukan sekadar mengamati, mereka ingin membentuk kontrak. Namun, sebelum membuat keputusan, Shin harus mengevaluasi mereka satu persatu dengan sangat hati-hati. Yang pertama, sang penjaga dimensi korup, entitas ilahi yang erat kaitannya dengan pembantaian dan kekacauan. Ketertarikannya pada Shin berasal dari pembantaian brutal para goblin. Sosok ini membawa aura haus akan cairan merah yang tak bisa diabaikan. Yang kedua, sang peziarah pengembara di alam semesta. Tidak seperti penjaga, konstelasi ini membingungkan.
Tak ada alasan jelas mengapa dia tertarik pada Shin. Namun sepertinya Dewi Keberuntunganlah yang entah bagaimana telah menarik perhatian sosok ini. Tak heran, di antara para dewa, Dewi Keberuntungan dikenal sebagai entitas paling populer dan dicintai. Tatapan lembut sang Dewi kembali beralih pada Shin, dan ia mengungkapkan sesuatu yang mengubah segalanya. Berbeda dari konstelasi lain, memilihnya tidak akan membatasi Shin untuk menjalin kontrak dengan konstelasi lain. Kesempatan langka yang nyaris mustahil. Pernyataan itu membawa kenangan lama. Dalam kehidupan sebelumnya, pernah ada seorang pemain pemanah. Ia terkenal karena mampu menembakkan panah ke langit dan tetap menghantam sasaran yang mustahil. Banyak yang menuduhnya curang, memakai cheat, atau teknologi ilegal. Tapi kenyataannya, ia hanya diberkahi oleh 2 konstelasi. Salah satunya adalah Dewi Keberuntungan. Saat ini, 3 sosok ilahi berdiri di hadapannya, masing-masing menanti keputusan. Shin merasa pikirannya dipenuhi kebingungan. Tekanan untuk memilih terasa amat berat, tapi para konstelasi menepis keraguannya. Mereka menyuruhnya untuk melupakan rasa takut dan memilih. Sang Dewi Keberuntungan memang pilihan paling menjanjikan. Namun satu keraguan tak bisa ia abaikan. Bagaimana jika tak ada lagi konstelasi lain yang datang di masa depan? Keputusan ini akan membentuk seluruh jalan hidupnya sebagai pemain. Dulu, dalam kehidupan sebelumnya, setelah menjadi pemain, Shin menunggu selama 10 tahun hingga satu-satunya konstelasi yang datang padanya muncul. Ia dikenal dengan nama Bloomer, harapan terakhir di ujung kehancuran. Sosok yang menyinarinya seperti cahaya samar di tengah kegelapan. Namun, bahkan setelah kontrak itu, tidak ada satupun berkah yang membantu. Syaratnya terlalu berat. Shin tumbuh menjadi pria tua berumur 55 tahun, tanpa pernah merasakan apa itu berkat ilahi. Tapi kini, mungkin dewa itulah yang mengembalikannya ke masa lalu. Dan jika benar, Shin masih menyimpan sebutir rasa terima kasih di sudut hatinya. Ia sadar, ia tidak boleh ceroboh. Tak ada jaminan akan ada kesempatan kedua. Tidak ada jaminan ia akan kembali lagi jika gagal. Maka ia harus memilih dengan penuh keyakinan. Di antara kehancuran, misteri, dan keberuntungan, Shin mengambil keputusan. Jarinya mengarah ke tombol, terima kontrak. Ia memilih Dewi Keberuntungan. Sang Dewi tampak terkejut, tapi kegembiraannya segera meluap. Kontrak pun terbentuk, bertahan selama 30 tahun, bahkan setelah kematian. Konstelasi lain bereaksi beragam. Beberapa mengucapkan selamat dengan tulus. Tapi sebagian lagi menunjukkan permusuhan terbuka, berniat menghalangi jalan Shin. Ia tidak menyangka akan menarik perhatian sebesar ini, namun keputusannya sudah bulat. Shin mengulurkan tangan. Kini, mereka harus saling mendukung. Dengan lembut, sang Dewi meletakkan tangannya di atas miliknya dan memberkati dirinya. Berkah pertama, setiap serangan akan menjadi pukulan kritikal. Berkah kedua, saat mendapatkan artefak dengan rank unik atau lebih tinggi, efek tersembunyi dari artefak tersebut akan dimunculkan dan diwariskan. Berkah ketiga, setiap monster boss yang ia kalahkan akan menjatuhkan artefak. Shin terdiam. Kekuatan yang diberikan terasa terlalu luar biasa, nyaris tak masuk akal. Namun berkah itu belum selesai. Berkah keempat, pertumbuhan keberuntungan meningkat drastis. Setiap 1 poin yang ia tanamkan ke status luck akan dihitung sebagai 2 poin. Efek ini juga berlaku untuk kemampuan Devourer of Artifacts miliknya. Shin memejamkan mata. Air matanya menggenang tanpa sadar. Ia tak mampu berkata-kata atas besarnya kekuatan yang kini berada di genggamannya. Namun saat ia membuka mata, sang Dewi menatapnya sekali lagi dan dengan senyum lembut mengingatkannya. Apa yang akan Shin lakukan pada penawaran kedua konstelasi lain? 2 konstelasi lainnya masih menunggu jawabannya. Shin meminta kedua dewa itu untuk pergi. Untuk saat ini, ia ingin fokus pada sang Dewi terlebih dahulu. 2 dewa itu terdiam, tak menyangka akan ditolak begitu saja. Salah satu konstelasi tidak menyembunyikan kemarahannya, memperingatkan jika mereka bertemu lagi, ia akan membunuh Shin. Sementara itu, sang Dewi berkata, dengan efek ini, tidak perlu serakah terlalu cepat. Kesempatan yang lebih baik akan datang nanti. Dengan keputusan itu, Shin akhirnya melangkah ke dalam ruang bos. Pertarungan dimulai. Sang Dewi mengamati dari kejauhan, tercengang oleh kekuatan Shin yang telah meningkat drastis berkat efek Devourer of Artifacts. Tapi kekuatan lawan pun sebanding. Lawannya kali ini adalah sang penguasa Goblin Serakah.
Lord Goblin serakah. Shin melancarkan serangan, namun sang goblin menangkis dengan kapaknya. Balasan datang cepat. Serangan goblin itu berhasil menepis tebasan Shin dan langsung mengaktifkan skill miliknya, intimidasi. Shin bersiap menerima dampaknya. Skill itu tak seberbahaya paralisis, tapi memiliki efek mematikan yang perlahan. Mengikis semangat bertarung, berusaha menghancurkan tekadnya. Shin merespons dengan mengaktifkan recovery. Sang goblin menyerang lagi, tapi meleset. Skill pemulihan Shin membuatnya dapat pulih seketika, tak peduli seberapa kuat tekanan yang diterima. Serangan itu gagal melumpuhkannya. Kini dalam kondisi pulih penuh, Shin siap membalas. Goblin Lord itu menyaksikan dengan mata membelalak saat Shin kembali menyerang, melukai tubuh sang bos tanpa ragu. Shin mengaktifkan Demon Bash, membuat lawannya stun selama 2 detik. Ia langsung melanjutkan dengan serangan tanpa henti, lalu menggunakan skill delay. Men-stun bos itu sekali lagi. Sang goblin kebingungan, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya tak merespons. Shin terus menyerang, muncul di belakang, lalu muncul lagi di depan, sambil tersenyum. Kepanikan meliputi bos itu. Di saat itu juga, ia menyadari waktunya telah habis. Setelah pertarungan yang intens dan tanpa ampun, Shin akhirnya menghantamkan serangan terakhir. Tubuh sang goblin jatuh terkapar di hadapannya, tak bernyawa. Cairan merah membasahi seluruh pakaian Shin. Wajahnya juga dipenuhi bekas pertarungan brutal itu. Saat tubuh greedy Goblin Lord menyentuh tanah, sistem mengumumkan bahwa dungeon telah resmi diselesaikan. Shin menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya, tapi tubuhnya sudah mencapai batas. Ia terlihat sangat kelelahan. Meski kelelahan, ia menerima sebuah gelar baru. Don't touch me. Gelar itu memberikan tambahan pada stats luck dan evasion-nya. Rasa lelah masih membebaninya, tapi setidaknya ia merasa lega. Ia masih muda, dan ia berhasil melewati hari yang luar biasa berat. Sang Dewi Keberuntungan muncul di hadapannya, mengomentari betapa beruntungnya Shin bisa selamat. Namun Shin berpikir kebanyakan orang akan menyebut itu sebagai hasil keterampilan, bukan keberuntungan. Sang Dewi bersikukuh. Baginya, keberuntungan adalah bentuk lain dari keterampilan. Ia mengungkapkan betapa senangnya bisa mendukung pemain seberuntung dirinya. Shin mengabaikan kata-katanya dan langsung fokus mendistribusikan poin status yang baru ia dapatkan. Tanpa ragu, ia memasukkan semuanya ke stat luck. Sang Dewi tampak kesal, tapi Shin tak menggubris reaksinya. Rasa puas menyelimuti dirinya saat stat luck-nya mencapai angka 100. Begitu melewati batas itu, semua efek yang berkaitan dengan luck meningkat 10%. Mereka pun mengalihkan perhatian pada loot dari greedy Goblin Lord. Berkat peningkatan luck, drop rate artifact meningkat lebih tinggi lagi. Di antara hadiah yang didapat, ia memperoleh sebuah perisai, artifact rank silver. Item itu meningkatkan stat defense secara signifikan dan memiliki kemampuan spesial bernama Sacrifice. Meski Shin tidak terlalu memusingkan drop rate karena berkah Sang Dewi sudah menjamin artifact di tiap boss, ia tetap menghargai manfaat tambahan ini. Ia mengakui peran besar Sang Dewi dalam kemenangannya, menyampaikan rasa terima kasihnya, lalu meletakkan tangan pada perisai itu. Ia merenungkan potensinya. Dengan keberuntungan yang kini dimilikinya, serta efek dari kemampuan, ia percaya bisa meningkatkan rank artifact ini tanpa ragu. Ia memulai proses sinkronisasi dengan perisai tersebut. Sang Dewi memeluknya. Perasaan sayangnya begitu terasa. Shin memperhatikan sikap Dewi, menyadari bahwa ia jauh lebih ekspresif dan nyaman dibandingkan dewa sebelumnya yang pernah membuat kontrak dengannya. Beberapa waktu kemudian, Shin sampai di area quest berikutnya. Seorang wanita berdiri di depannya, tampak gelisah. Wanita itu langsung menolak saran Shin, meski sebelumnya mereka telah membahas ide yang sama. Reaksinya membuat Shin sedikit terkejut dan gugup. Ia bersikeras agar Shin mempertimbangkan ulang keputusannya, membuat Shin bertanya-tanya, apakah ia benar-benar telah menemukan solusi yang tepat? 2 jam sebelumnya, Shin tengah menyetir mobil, larut dalam pikiran. Kekhawatirannya tertuju pada perisai, lebih tepatnya pada fakta bahwa benda itu berasal dari Goblin. Meski begitu, proses menyerap artifak tergolong sederhana, jadi ia memilih untuk menyingkirkan kecemasan itu untuk sementara. Namun mobilnya adalah masalah lain yang lebih mendesak. Kendaraan itu sudah jelas mencapai batas akhir. Kondisinya memprihatinkan. Saat ia melirik panel kontrol, keadaannya bahkan lebih buruk dari yang ia kira. Tangki bahan bakar kosong.
baterai mati, suhu mesin melonjak mengindikasikan overheat. Kesadaran itu mengejutkannya. Mobil itu jauh lebih rusak dari dugaan. Sudah jelas, ia butuh pengganti. Namun sebelum memikirkan soal mobil baru, ada masalah yang lebih mendesak, sebuah rumah. Semakin rendah level player, semakin banyak kejahatan yang mengikuti. Pindah ke tempat dengan penjagaan tinggi seperti Player Town akan jadi lebih aman. Untuk bertahan, ia membutuhkan perlengkapan yang lebih baik, artifak yang lebih kuat, dan skill baru untuk memperkuat statusnya. Henning menyelimuti pikirannya hingga ia sampai pada satu kesimpulan pasti. Solusi dari semua masalahnya adalah uang. Jumlah uang yang besar adalah satu-satunya jalan untuk menjamin masa depannya. Dan saat itu, hanya ada satu tempat yang bisa memberinya kekayaan sebesar itu. Sistem yang dirancang untuk para pemain kini memperkenalkan quest dan ada sebuah organisasi yang mengelola quest tersebut, Asosiasi Pemain. Shin memutuskan untuk mengunjungi asosiasi pemain. Itu satu-satunya jalan menuju dana yang ia butuhkan. Kembali ke masa kini, pikirannya dipenuhi keraguan. Wanita di depannya sudah memperingatkan. Ia harus memasuki dungeon yang sesuai dengan levelnya. Dungeon level tinggi bukanlah pilihan saat ini. Shin mencoba meyakinkannya agar membiarkannya masuk dungeon. Tapi dengan level yang baru 17, permintaannya ditolak keras. Masuk ke dungeon level rendah dianggap hanya buang-buang waktu. Meski begitu, wanita itu gemetar dan menangis, takut akan keselamatannya. Ia tetap memohon agar Shin mengambil dungeon yang sesuai, tapi Shin tak menggubris. Ia teguh pada pendiriannya, tak mau mendengarkan siapapun. Saat ketegangan semakin memuncak, seorang wanita lain mendekat dari belakang, bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Shin menoleh. Staf buru-buru meyakinkannya bahwa tidak ada masalah serius. Tapi wanita itu bukan sembarang orang. Ia adalah Kim Miso, pemain peringkat A, pemanah penghancur. Shin langsung mengenalinya. Ia adalah pemain pertama yang mencapai level 100 dan mendapatkan gelar marksman. Kekuatan Kim Miso tak terbantahkan, tapi bukan hanya kekuatannya yang membuatnya menonjol. Ia adalah putri dari Kim Yon Cheol, Presiden Secret Biotechnics. Guildnya, Eden, dipenuhi oleh para pemain hebat. Di antara mereka ada Shin Taeri, asasin bayangan terbaik di kelasnya, dan Jo Jin Ho, pendekar pedang terhebat di negeri itu. Keduanya adalah inti dari Guild Eden, membuat guild itu salah satu yang paling ditakuti. Kim Miso lahir dengan segala kemewahan, pemilik privilege terbesar dalam sejarah para pemain. Tak heran jika ia langsung berada di puncak sejak awal. Kim Miso menatap Shin, lalu berkata bahwa ia belum pernah melihat Shin sebelumnya. Shin menjelaskan alasannya ingin masuk dungeon level tinggi, ia butuh uang. Orang-orang yang tadinya menyangka Kim Miso marah karena sikap Shin, kini mendengarkan pembicaraan mereka dengan penuh perhatian. Bisik-bisik mulai terdengar, menebak bagaimana reaksi Kim Miso selanjutnya. Kim Miso memperingatkan Shin tentang bahaya dungeon level tinggi, tapi Shin sudah tahu risiko apa yang menantinya. Shin telah terlahir kembali. Ia tahu betul apa yang akan dihadapinya. Jawabannya sederhana, risiko besar datang dengan imbalan besar. Tak ada dendam dalam suaranya, tak ada kemarahan dari masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mencoba bergabung dengan tim Kim Miso, tapi ditolak. Namun, ia tak menyimpan rasa sakit hati. Namun, Kim Miso memberitahunya bahwa pemain solo dilarang masuk dungeon level tinggi sendirian. Barulah Shin mengingat tentang hal tersebut. Aturan itu baru akan dicabut 4 tahun lagi. Menerima situasi itu, Shin memutuskan untuk pergi. Ia mengakui kesalahannya karena tak tahu soal aturan tersebut. Namun, sebelum ia melangkah pergi, Kim Miso tersenyum dan memintanya berhenti. Shin menoleh dan mendapat tawaran tak terduga. Ia diundang untuk bergabung dalam tim Miso. Kejutan menyelimuti seluruh ruangan. Tatapan tak percaya berubah menjadi rasa iri, tapi Shin tetap waspada. Ia tak tahu apa sebenarnya yang diinginkan Kim Miso darinya. Ia menuntut kejelasan, tapi Kim Miso hanya menjawab bahwa ia ingin membantu sesama pemain. Shin tak mudah percaya. Ia tahu, selalu ada syarat tersembunyi di balik kata-kata manis. Percakapan mereka berlanjut, sementara staf yang lain tak mengerti makna tersembunyi di balik dialog itu. Akhirnya, Kim Miso menyampaikan syaratnya. Shin hanya perlu membuat satu janji, jika Shin mengecewakannya, ia harus menanggung akibatnya. Tapi jika ia bisa membuktikan kekuatannya, maka Kim Miso sendiri akan meminta maaf. Shin mengamati raut wajahnya, dan akhirnya menyadari.
Kim Miso hanya ingin mengujinya. Pengaruh Kim Miso jauh melebihi kekuatan bertarungnya. Bahkan pakaian yang ia kenakan pun bisa langsung menjadi tren. Ia memiliki kebiasaan untuk menguji para pemain yang terlihat terlalu percaya diri. Senyum tipis muncul di wajah Shin. Tanpa ragu, ia menyarankan agar mereka berangkat sekarang juga. Antusiasme membuncah dalam dirinya. Situasi ini jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Sesaat sebelum Kim Miso sampai di asosiasi pemain, sopir pribadinya sempat mengucapkan semoga berhasil. Dan kini, semuanya berubah sejak ia turun dari mobil itu. Kim Miso menyuruhnya menunggu di tempat. Ia akan masuk ke dungeon terlebih dahulu karena semua anggota guildnya sedang sibuk. Kali ini, ia memutuskan membentuk party dari pemain acak dan mulai berbicara dengan staf. Staf memberikannya badge level 100 sebagai tanda bahwa ia siap menjalankan misi. Namun, suara kegaduhan dari arah lain menarik perhatiannya. Ia menoleh dan mendapati Shin tengah berdebat sengit dengan staf asosiasi pemain. Ia bersikeras untuk memasuki dungeon seorang diri. Melihat situasinya, Miso menyadari bahwa peraturan party dalam quest yang sedang aktif justru memberinya alasan untuk bekerja sama dengan Shin. Senyum kecil muncul di wajahnya ketika ia melihat ekspresi gugup staf yang bicara padanya. Ia mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Rasa penasarannya terhadap Shin tumbuh semakin kuat. Akhirnya, keduanya sepakat. Mereka akan masuk ke dungeon bersama. Penasaran dengan quest yang hendak Shin jalani sendiri, Kim Miso meminta staf wanita untuk menunjukkan detail misinya. Sang staf tampak ragu sebelum akhirnya membuka jendela quest dan mendorongnya ke arah Miso. Dengan cemas, ia menyuruh Miso untuk melihat sendiri. Questnya adalah sebuah misi pertahanan. Target utama, membasmi kawanan serigala. Level yang direkomendasikan untuk misi ini adalah 100, dan jumlah musuh yang harus dihadapi 300 ekor. Saat Miso membaca lebih dalam, ia menyadari sesuatu. Shin tidak meminta misi raid, tapi misi pertahanan. Dan untuk menyelesaikan misi seperti ini, tidak boleh ada satu monster pun yang lolos. Dalam format standar, quest seperti ini membutuhkan setidaknya 4 orang. 1 tank, 2 damage dealer, dan 1 penyerang jarak jauh. Namun, Shin berniat menyelesaikannya seorang diri. Bagi pemain berpengalaman, ini adalah aksi yang sembrono. Saat Shin bertanya apakah Miso takut, ia awalnya mengabaikan pertanyaan itu. Tapi ketika Shin menegaskan bahwa ia sudah menatap jendela quest terlalu lama, Miso gemetar, bukan karena takut, tapi kesal, karena dibaca begitu mudah. Staf wanita yang mengamati mereka bingung, tidak mengerti kenapa Shin malah menyulut emosi Kim Miso. Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Miso mendadak meraih tangannya dan tersenyum. Miso menenangkan staf itu. Tidak akan ada masalah. Ia sudah menerima permintaan quest tersebut. Sekejap kemudian, kilatan petir biru membelah aula asosiasi. Tubuh mereka berdua lenyap, ditarik masuk ke dalam dungeon. Staf wanita itu masih menatap tempat mereka berdiri tadi, kekhawatiran tertinggal di matanya. Namun dengan Kim Miso di sisi Shin, ia yakin keduanya akan kembali dengan selamat. Sementara itu, para pemain di sekitar hanya bisa menatap tak percaya. Mereka berbisik penuh keraguan. Apa mungkin Shin, seorang pemain level 17, bisa bertahan dalam misi seberat itu? Salah satu dari mereka mengungkapkan rasa curiga, menyebut bahwa mungkin saja Miso punya rencana rahasia. Bagaimanapun juga, ia adalah pemain termuda yang pernah mencapai peringkat A+. Asosiasi baru-baru ini memperkenalkan sistem peringkat baru yang menilai kekuatan pemain berdasarkan 2 aspek. Jumlah dungeon yang telah diselesaikan dan pemahaman mereka terhadap pertarungan. Dan peringkat Kim Miso diperoleh semata-mata karena pemahaman tempurnya yang luar biasa. Namun bahkan dengan semua itu, masih ada monster di dunia ini yang jauh lebih kuat dari dirinya. Tapi, bukan bahaya yang membuat mereka iri. Yang benar-benar memicu kecemburuan adalah kenyataan bahwa Shin masuk ke dungeon bersama Kim Miso, berduaan. Dungeon kali ini mengambil bentuk lanskap kota tua. Namanya Night and Wolf. Tujuannya sederhana, melindungi sebuah jembatan dari gelombang serangan monster. Sebagai pemanah, Miso mengambil posisi di atas menara. Dari sana, ia bisa melihat seluruh medan pertempuran dengan jelas. Di kejauhan, Shin berdiri di tengah jembatan, menunggu. Miso menatap Shin dari atas. Dalam hati, ia bersumpah. Jika terlalu berbahaya bagi Shin, maka ia akan turun tangan. Ia yang menerima misi ini, dan ia tak akan membiarkannya gagal. Shin mendongak, menatapnya, lalu tersenyum.
30 menit sebelum mereka tiba di dungeon, Shin sempat memeriksa pedangnya dengan saksama. Saat itu, ia sempat memberikan peringatan. Jangan ikut campur, kecuali aku sendiri yang memintanya. Perkataan itu mengejutkan Miso, tapi ia belum sempat menjawab ketika Shin melanjutkan. Shin hanya akan memberikan 5% dari total hadiah kepada Miso. Shin menyuruhnya untuk mengambil posisi tinggi dan menembak hanya jika diberi sinyal. Kekhawatiran Miso semakin dalam. 300 monster, bahkan bagi pemain level 100, ini bukan pertarungan mudah. Namun Shin tetap berdiri, tak bergeming. Senyumnya tenang, tatapannya tajam. Ia percaya pada dirinya sendiri. Miso terdiam, menatapnya. Untuk sesaat, ia benar-benar tak bisa membantah keyakinan dalam diri Shin. Dan kini, waktu pertarungan telah tiba. Kawanan serigala muncul. Tubuh mereka menyala dengan cahaya biru menyeramkan, melaju tanpa ragu ke arah jembatan. Shin menghentakkan senjatanya ke tanah. Tak satu pun monster boleh melewatinya. Pertarungan pun dimulai. Shin menerjang ke arah gerombolan itu. Miso hanya bisa menatap dari menara, terpaku pada pertunjukan luar biasa di hadapannya. Shin melibas setiap serigala dengan ketepatan sempurna. Tak ada gerakan yang sia-sia. Tak satu pun serangan meleset. Ia menebas mereka dalam hitungan detik, satu demi satu. Dan saat ia menoleh ke belakang dengan senyum penuh percaya diri, menikmati suara tubuh para monster yang roboh. Kim Miso pun menyadari, Shin bukanlah pemain biasa. Serangan Shin bergerak dengan ritme sempurna, memadukan ofensif dan defensif dalam harmoni yang nyaris mustahil. Tak ada gerakan yang sia-sia, semuanya dilakukan demi efisiensi tertinggi. Meski tekniknya mendekati sempurna, Miso tetap yakin bahwa masih ada ruang untuk berkembang, mengingat jumlah musuh yang tersisa masih sangat banyak. Tak lama kemudian, Shin mulai terkepung. Ini bukan kawanan biasa, monster-monster ini tidak seharusnya bisa dihadapi oleh seorang pemain level 17 sendirian. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Semua monster yang sempat terkena serangan Shin mendadak membeku di tempat. Miso terbelalak menyadari bahwa Shin baru saja mengaktifkan skill stun, kemampuan yang seharusnya belum bisa dimiliki oleh pemain level rendah. Saking terkejutnya, ia hampir kehilangan keseimbangan dan nyaris jatuh dari menara, namun berhasil menahan tubuhnya tepat waktu. Ia segera menganalisis efek dari skill tersebut. Durasinya sekitar 4 detik, cukup bagi Shin untuk menghabisi semuanya. Dan benar saja, dengan senyum tipis, Shin melanjutkan pembantaiannya. Gerakannya cepat, presisi, dan mematikan. Monster-monster itu tak sempat mengeluarkan suara. Satu persatu runtuh di bawah tebasan pedangnya. Namun di tengah pertempuran, sebuah aura kuat muncul, menembus kerumunan. Seekor serigala hitam raksasa menerobos, membunuh sesamanya tanpa ragu. Shin merasakan firasat buruk. Makhluk ini bukan musuh sembarangan. Miso juga terkejut saat bos monster itu melepaskan skill stun dengan efek yang luar biasa kuat hingga terasa sampai ke tempat tinggi, tempat ia berdiri. Namun berkat liontin artefak yang dikenakannya, efek tersebut tak mempengaruhinya. Ia segera ingat bahwa makhluk ini memang memiliki skill stun, namun ia hampir saja melupakannya. Dan kini, Shin berdiri tepat di hadapan monster itu. Miso bersiap menyerang, namun pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Shin tidak terpengaruh sama sekali. Ia telah mengaktifkan skill recovery yang langsung menghapus semua efek debuff, termasuk stun. Dengan kecepatan penuh, ia menerjang maju. Miso terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Seorang pemain level 17 menunjukkan kemampuan di luar nalar. Durasi stun lebih panjang, teknik pedang luar biasa, dan kini kemampuan menghilangkan debuff. Monster itu pun terkejut. Ia tahu mangsanya seharusnya tidak bisa bergerak, tapi Shin telah berada di bawahnya. Dalam gerakan secepat kilat, Shin meluncur di tanah dan menebas bagian perut monster itu dari bawah. Cairan merah muncrat deras, serangan itu dalam dan presisi. Monster itu runtuh, mati seketika. Shin muncul dari balik tubuhnya yang besar, berdiri dengan pakaian penuh cairan merah dan senyum puas di wajahnya. Dari atas menara, Miso masih terpaku. Ia belum menembakkan satu pun anak panah. Shin baru saja mengalahkan Mid Boss, serigala hitam raksasa itu. Kini, dari total 300 monster dalam quest ini, 299 telah ia kalahkan seorang diri. Progress levelingnya melonjak drastis dan ia memperoleh title baru, tanpa takut. Titel ini memperkuat kemampuannya dan memberikan kekebalan terhadap debuff dari monster tipe serigala biasa.
Meski begitu, ia tetap rentan terhadap efek bos monster. Shin menoleh ke arah Miso yang masih berdiri membeku di atas menara, masih tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Tatapan itu membuat Shin tersenyum. Ia tahu Miso belum sepenuhnya yakin dengan kemampuannya. Tapi justru karena itu, ia ingin terus menunjukkan kekuatannya. Dengan tatapan penuh percaya diri, ia menggenggam pedangnya lebih erat. Kini tinggal satu musuh terakhir yang tersisa. Dan saat suara raungan menggema dari kejauhan, udara di sekeliling berubah menjadi berat dan penuh tekanan. Bos terakhir telah muncul, Full Moon Wolf Lord, monster raksasa dengan aura buas dan kehancuran. Tanpa membuang waktu, makhluk itu langsung menerjang dengan serangan brutal, mencoba menaklukkan Shin dengan kekuatan luar biasa. Namun Shin menghindar dengan mudah. Langkahnya ringan, tatapannya tajam. Ia menganalisis setiap gerakan musuh dengan presisi tinggi. Bos ini bukan makhluk biasa. Pola serangannya tidak konvensional, acak dan sulit diprediksi. Tapi Shin tetap tenang. Ia tahu ini adalah ujian sejati, dan ia siap menghadapinya. Meski tubuhnya mulai terasa berat, Shin tetap tenang. Ia berdiri teguh, siap mengantisipasi setiap gerakan berikutnya dari makhluk buas di hadapannya. Pertarungan antara Shin dan Wolf Lord berlangsung dengan intensitas yang tak terbayangkan. Setiap kali sang monster melancarkan serangan brutal, Shin membalasnya dengan kelincahan dan presisi yang mengagumkan. Ia menghindar dengan mudah, mengimbangi kecepatan luar biasa dari makhluk itu. Ketahanan sang bos benar-benar luar biasa, namun Shin tak heran. Ia sudah memperkirakan bahwa monster sekelas Bounty Hunter akan memiliki daya tahan sedemikian besar. Serangan awalnya memang gagal memberikan dampak berarti, namun hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan bagi Shin. Dari atas, Miso menyaksikan pertarungan itu dengan mata berbinar. Kekaguman tumbuh dalam dirinya, rasa penasaran berubah menjadi rasa hormat. Bagaimana bisa seorang manusia biasa menunjukkan kemampuan sehebat ini? Ia mulai memahami bahwa yang membuat Shin berbeda bukan hanya refleksnya yang cepat atau kekuatannya yang besar. Ia memiliki kemampuan untuk menetralkan efek debuff yang biasanya menjadi momok bagi para petarung. Dengan teknik yang tidak dimiliki siapapun, Shin mampu membuat efek negatif itu lenyap, seakan tak pernah ada. Pertarungan berlanjut dengan sengit, serangan demi serangan dari sang monster datang dengan ritme yang kian tak terduga. Namun Shin tetap berada satu langkah di depan, menghindari setiap serangan tanpa satupun luka tambahan. Namun Wolflord bukan makhluk bodoh. Ia segera menyesuaikan strateginya, melancarkan gelombang serangan kedua yang jauh lebih brutal. Serangan itu menguji batas kemampuan Shin, tapi ia masih mampu menangkis dan menghindar dengan akurasi sempurna. Melalui pertempuran yang berkepanjangan itu, Miso mulai memahami kedalaman keahlian Shin. Ia bukan hanya mengandalkan kekuatan atau refleks semata. Yang membuatnya unggul adalah kemampuannya membaca pola serangan musuh, terutama pola tidak beraturan yang seringkali menjadi penyebab kekalahan para pemain berpengalaman sekalipun. Shin mampu membaca pergerakan yang bahkan sulit diprediksi oleh sistem itu sendiri. Namun, keunggulan itu tidak membuatnya kebal terhadap kelelahan. Pertarungan yang terlalu lama mulai menggerogoti stamina dan energinya. Nafasnya semakin berat, gerakannya tak secepat sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa situasi ini tak bisa terus berlanjut seperti ini. Jika terus memaksa, hanya tinggal hitungan detik sebelum segalanya berakhir. HP-nya telah turun drastis dari 700 ke angka 120. 2 pukulan lagi saja, dan semuanya akan selesai. Di tengah desakan itu, pandangannya terpaku pada pergerakan sang monster. Wolf Lord telah berada tepat di belakangnya, bersiap melancarkan serangan penentu. Namun Shin bukan tipe yang panik. Dalam sepersekian detik, ia menyusun rencana. Ia mengenali pola serangan mematikan itu. Bullfloat, sebuah teknik khas monster ini yang telah merenggut banyak nyawa pemain lain, tapi tidak dengan dirinya. Ia tahu cara kerjanya dan berniat membalikkan keadaan. Dalam kondisi mendesak, ia paham bahwa taktik ekstrim harus diambil. Saat sang monster menerjang dengan kecepatan penuh, Shin berbalik dan menebas salah satu anggota tubuh penyerangnya sebelum serangan pertama sempat mendarat. Sayangnya, serangan kedua datang jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Serangan itu berhasil menghantam tubuh Shin. Dari atas, Miso menatapnya dengan mata membelalak. Napasnya tercekat, wajahnya memucat. Ia tak sanggup memproses apa yang baru saja terjadi. Sosok yang tadi begitu gagah kini terpukul mundur. Rasa bersalah langsung menyesaki dadanya. Ia jatuh berlutut,
air mata menggantung di sudut matanya. Ia menyadari bahwa ia terlalu percaya diri. Meski telah menyaksikan kekuatan luar biasa Shin, ia tetap menahan diri, mengira bahwa pria itu bisa menangani segalanya sendirian. Jika saja ia bergerak lebih cepat, mungkin hal ini bisa dihindari. Namun saat keputusasaan mulai mengambil alih, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah efek khusus aktif, kemampuan penyembuhan berbasis kerusakan tubuh, sesuatu yang sangat langka dan hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kondisi khusus. Shin yang kini juga memperhatikan, menyadari bahwa efek ini bukanlah sembarang kemampuan. Ini adalah skill yang memulihkan bagian tubuh yang terkena serangan berdasarkan lokasi luka yang diterima. Shin diam-diam menganalisis efek tersebut sambil menahan rasa sakit, memikirkan bagian mana yang paling vital untuk dipulihkan terlebih dahulu. Mengingat langkanya kemampuan penyembuhan dalam sistem ini, dan beban luar biasa yang diterima tubuhnya, terutama bagian punggung yang menanggung semua beban, ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang tepat. Di tengah pertempuran, Shin akhirnya mengambil keputusan. Dengan HP yang kini pulih sepenuhnya, ia menyadari betapa dekatnya ia tadi dengan kematian. Satu kesalahan kecil saja, dan segalanya akan berakhir. Namun keberuntungan masih berpihak padanya. Dan itu adalah sesuatu yang kini harus diterima oleh lawannya. Yang menjadi perhatian utama justru bukan dirinya, melainkan siapa yang akan menyelamatkan sang monster, melihat tangan monster itu telah terpotong berkat serangan Shin sebelumnya. Tanpa ragu, ia mengaktifkan Demon Dash, dan dalam sekejap efek kemampuan itu membuat sang bos lumpuh total. Monster itu tak bisa bergerak, terperangkap dalam serangan baliknya. Shin menilai situasi dengan tenang, sadar betapa besar peran keberuntungan dalam pertarungan ini. Dan pada akhirnya, pertarungan itu berakhir dengan satu tebasan yang menentukan. Monster itu tumbang tepat saat Miso tiba di sisinya. Melihat Shin berdiri di dewan tubuh monster yang telah kalah, Miso hanya bisa menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Ia bertanya dengan nada kesal, kenapa Shin tidak memberitahunya bahwa ia memiliki kemampuan penyembuhan. Tak hanya itu, Miso juga penasaran. Bagaimana bisa Shin mengenali setiap pola serangan Wolf Lord seolah-olah Shin sudah pernah menghadapi monster itu sebelumnya. Ia bahkan sempat melontarkan lelucon, bertanya apakah Shin sedang menjalani hidup keduanya, karena tak masuk akal bila seorang pemain biasa bisa menghindari serangan yang sudah membuat ribuan orang gugur. Pertarungan telah berakhir, tapi pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, belum terjawab. Untuk saat ini, yang terpenting adalah kemenangan telah diraih. Miso masih tampak terpukau oleh apa yang baru saja ia saksikan. Ia mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seorang seperti Shin mengetahui setiap detail tentang dungeon ini dan mengenali pola-pola serangan seakurat itu. Dalam pikirannya, ia membandingkan Shin dengan pemain peringkat tinggi. Seseorang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam merampungkan dungeon dengan efisiensi sempurna. Saat Shin mulai menenangkan diri setelah pertarungan, Miso bisa merasakan tekanan yang menyelimuti sekelilingnya meningkat secara signifikan. Miso kemudian menyampaikan pikirannya, mengatakan bahwa menyaksikannya bertarung terasa seperti melihat pemain ranking tinggi sedang beraksi, seseorang yang jelas berada jauh di atas level rata-rata. Namun Shin sempat salah menafsirkan kata-katanya. Ia mengira Miso hendak menyebutnya seorang regresor, seseorang yang kembali dari masa depan. Namun ia segera membuang pikiran itu, menyadari bahwa ia mungkin terlalu jauh dalam menebak-nebak. Lagi pula, apa gunanya terlalu serius memikirkan hal yang belum pasti? Miso kemudian menariknya kembali ke realita, mengingatkan bahwa monster di hadapan Shin masih hidup. Shin yang sempat melamun kini kembali fokus, matanya tertuju pada makhluk itu yang tengah sekarat. Dengan tenang Shin mendekat, bersiap menghabisinya, penuh antisipasi terhadap apa yang mungkin ia dapatkan dari kemenangan ini. Titel yang baru saja Shin dapatkan menjelaskan bahwa ketika ia berada dalam radius beberapa meter dari makhluk hidup lainnya, baik itu manusia maupun monster, sistem akan mengaktifkan skenario duel 1 lawan 1. Dalam kondisi itu, seluruh statistiknya otomatis meningkat 20%. Setelah pertarungan selesai, semua status kembali normal. Shin tahu, kemenangan kali ini akan memberinya title kelas C pertamanya. Langkah besar dalam perjalanannya. Mendengar itu, Miso hanya tersenyum dan berkata bahwa ia memang sudah menduga Shin akan menang. Shin pun bertanya, apakah Miso juga pernah menyelesaikan dungeon ini sendirian? Dan dengan percaya diri, Miso mengangguk. Namun sesaat kemudian, ekspresi Miso melunak.
Ia mengaku bahwa dalam percobaannya dulu, Miso membawa banyak artefak pendukung, item langka yang sangat membantunya. Tanpa itu semua, ia sendiri belum tentu bisa bertahan. Shin tak menanggapi dengan rasa meremehkan. Sebaliknya, Shin mengatakan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan dan menggunakan artefak dengan efektif adalah sebuah bentuk kekuatan juga, dan ia menghargai itu. Miso terdiam sejenak, lalu mengucapkan terima kasih, kali ini dengan lebih tulus. Pikiran Miso kembali melayang. Ia teringat bagaimana ia pernah menghabiskan 200 miliar won hanya untuk mendapatkan satu artefak yang cukup kuat demi menaklukkan dungeon ini. Namun pria di depannya baru saja menyelesaikan semuanya sendirian tanpa bantuan item langka, hanya menggunakan pedang biasa yang bahkan bisa ditemukan di pasar. Rasanya nyaris seperti penghinaan terhadap segala pengorbanan yang telah ia lakukan. Namun sekaligus membuktikan bahwa Shin bukan pemain biasa. Perbandingan itu tak masuk akal, tapi tak bisa ia abaikan. Tak ingin hanyut terlalu lama dalam pikirannya, Miso segera mengalihkan pembicaraan. Ia menyarankan untuk menggunakan kesempatan ini menguji efek baru dari kemampuan Shin. Namun saat ia mengucapkannya, Shin tampak kebingungan, tak benar-benar memahami maksudnya. Mendadak, gelar face-off miliknya aktif secara otomatis, tapi Shin langsung mematikannya kembali. Ia belum siap menggali sepenuhnya potensi kemampuan itu. Miso pun mulai beranjak pergi, mengatakan bahwa ia akan mengirim semua porternya untuk membantu mengangkut loot yang mereka dapatkan. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot membawa semuanya sendiri. Shin mengucapkan terima kasih sambil melihat punggung Miso menjauh. Namun sebelum benar-benar pergi, gadis itu menyatakan bahwa ia akan memberinya bagian 5% dari hadiah yang mereka sepakati sebelumnya. Shin buru-buru menolak, merasa itu terlalu tidak adil. Tapi Miso bersikeras. Tak peduli apa yang Shin katakan, ia akan memastikan Shin mendapatkannya. Miso menyebutnya sebagai bentuk investasi, karena mereka akan sering bekerja sama di masa depan, dan peluang seperti ini tak akan berhenti datang. Setelah Miso benar-benar pergi, Shin terdiam sejenak. Ia merenung, menyadari betapa sulitnya bersikap tenang ketika berada di dekat gadis itu. Namun pikirannya segera terganggu oleh kilauan cahaya yang mencuri perhatiannya. Saat Shin berbalik, matanya menangkap bayangan harta rampasan di kejauhan. Di antara tumpukan loot, ada sebuah artefak platinum, item langka yang tergolong sebagai special equipment jenis aksesori. Saat dikenakan, artefak ini memberikan bonus besar, meningkatkan HP dan mana sebesar 100 poin masing-masing, dan yang lebih penting lagi, meningkatkan statistik keberuntungan pengguna. Bagi Shin, yang level luck-nya sudah mendekati batas maksimal, ini adalah hadiah yang jauh melebihi harapannya. Peningkatan dari artefak tersebut mendorong Shin semakin dekat ke batas kemampuan manusia. Ia memperoleh tambahan 50 poin statistik, sebuah lonjakan kekuatan yang membuatnya nyaris tak terkalahkan. Rasa bahagia meledak di dadanya saat ia resmi menyandang kepemilikan atas artefak peringkat platinum. Momen langka yang membuatnya menekan benda itu erat-erat ke dadanya dengan bangga. Ia mulai membayangkan nilainya di dunia luar, menyadari bahwa menjual item ini bisa dengan mudah memberinya miliaran won. Dengan kekayaan sebesar itu, ia akhirnya bisa membeli apartemen di pusat kota, tempat tinggal elit yang membuka akses ke artefak langka dan peluang yang lebih besar. Namun, sebelum ia terlalu jauh larut dalam khayalannya, sosok tak terduga muncul di hadapannya, Sang Dewi Keberuntungan. Ia mengklaim bahwa pertemuan istimewa ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari campur tangannya secara langsung. Perasaan misterius itu, katanya, adalah bentuk intervensi untuk membantunya sukses dalam hidup. Tapi Shin menolak dengan tegas. Ia menepis segala bentuk rasa terima kasih. Menurutnya, statistik luck-nya mencapai batas maksimal bukan karena bantuan dewa manapun, melainkan hasil dari usahanya sendiri, kerja keras, bukan takdir. Pernyataan itu membuat salah satu constellation being yang menyaksikan momen itu menjadi geram. Ia merasa perilaku Dewi Keberuntungan sangat tidak adil. Ketegangan pun meningkat hingga akhirnya memicu konfrontasi. Sebuah peristiwa dikenal dengan nama Rift Lifts terjadi. Dalam kejadian langka itu, konstelasi yang memprotes diturunkan dari posisinya terlempar keluar karena konflik. Shin hanya menyaksikan dengan ekspresi datar. Ia sudah memperkirakan semua ini sejak awal. Tahu betul betapa populernya Sang Dewi di antara para konstelasi. Perhatiannya lalu kembali tertuju pada artefak platinum di tangannya.
Shin bisa menyerap kemampuan artefak itu sebanyak 40%. Efek spesial artefak itu menjadikan dirinya nyaris tak terkalahkan ketika berhadapan dengan monster bertipe serigala atau anjing. Ketika bulan muncul di dalam dungeon HP Regeneration dan recovery speed meningkat sebanyak 5 kali, kekuatan baru itu memberinya kepercayaan diri yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak lama, Shin meninggalkan dungeon. Di luar, kerumunan besar telah menantinya. Suasana riuh dipenuhi spekulasi. Bisik-bisik terdengar dari berbagai arah, mempertanyakan apakah benar Shin telah berhasil menaklukkan dungeon level 100 sendirian, padahal levelnya baru 17. Banyak yang tak percaya, tapi beberapa justru mendukung setelah mendengar pernyataan dari Kim Miso, sosok yang reputasinya tak perlu diragukan. Bahkan sang resepsionis pun tampak syok, terjebak di antara kekaguman dan rasa khawatir. Namun Kim Miso dengan tenang menenangkan mereka semua, mengatakan bahwa tak ada orang waras yang akan membiarkan pemain level 17 mencoba dungeon seberbahaya itu, kecuali mereka benar-benar yakin pada kemampuannya. Air mata mengalir di pipi sang resepsionis. Ia merasa bersalah atas semua prasangka dan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Kini, kebenaran terungkap. Shin hanya menunduk perlahan, mengakui rasa sakit dan beban yang dialami wanita itu, dan kini ia memahaminya lebih baik. Namun, momen tenang itu tak berlangsung lama. Satu persatu perekrut dari berbagai guild mulai mendekatinya, masing-masing berebut perhatian, menawarkan posisi, fasilitas, bahkan kontrak eksklusif. Shin kewalahan. Namun sebelum ia bisa memberikan respon apapun, Miso tiba-tiba muncul di antara kerumunan, menyibak barisan dengan wibawanya yang tak terbantahkan. Miso meminta maaf, lalu mengatakan bahwa ada urusan penting yang harus mereka bicarakan. Miso hanya melirik ke belakang untuk memberi isyarat. Shin langsung memahami maksudnya dan mengikutinya keluar, meninggalkan para perekrut dengan ekspresi kecewa dan penuh rasa penasaran. Di dalam mobil, Shin duduk di kursi penumpang sambil membuka ponselnya secara santai. Namun, ekspresinya berubah drastis saat melihat saldo rekeningnya. Matanya membelalak, 500 juta. Transfernya begitu cepat, ia tertegun sejenak, mengagumi bagaimana semua proses berjalan dengan efisien. Shin berkomentar soal sistem pembayaran, dan Miso hanya tersenyum kecil, mengatakan bahwa kecepatan itu bukan hanya karena porter peringkat A, tapi juga karena Miso sendiri turun tangan langsung untuk mempercepat segalanya. Shin kembali berterima kasih, dan Miso mengamatinya diam-diam, mencatat setiap ekspresi dan sikapnya. Setelah beberapa saat, ia memberi instruksi pada supirnya, aktifkan secret mode. Dalam sekejap, seluruh jendela menjadi buram total, membatasi pandangan dari luar dan menonaktifkan semua akses monitoring eksternal. Shin refleks menoleh, terkejut oleh perubahan drastis dalam suasana mobil. Perlahan, ia mulai menyadari ada alasan lain kenapa Miso begitu ngotot mengajaknya naik mobil hari ini. Suasana berubah tegang. Ia duduk lebih tegak, bersiap untuk mendengar tujuan sebenarnya. Tanpa basa-basi, Miso langsung mengutarakan niatnya. Ia ingin Shin bergabung ke dalam Guild Eden. Shin tak bisa menahan senyum tipis, menyindir gaya bicara Miso yang langsung ke inti permasalahan. Namun Miso tak gentar, ia menjelaskan makna di balik nama Eden, sebuah simbolisasi surga bagi para pemain, tempat di mana kesempatan dan kekuatan bertemu. Dalam hati, Shin mengakui, ia akan berbohong jika mengatakan bahwa ia tidak pernah memikirkan tawaran semacam ini, terutama sebelum regressionnya. Dan kini, semuanya terasa semakin nyata. Di kehidupan sebelumnya, Shin hanyalah pria biasa. Seseorang yang tak menonjol dalam hal apapun, namun merasa cukup nyaman menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia pernah bergabung dengan sebuah guild kecil, tempat yang menampung mereka yang tak punya arah ataupun bakat istimewa. Guild itu bukanlah tempat kuat atau hebat, tapi aman. Sebuah pelukan hangat bagi orang-orang yang tersesat. Namun semuanya berubah setelah satu insiden yang tak pernah bisa ia lupakan. Kini, seiring pertumbuhannya yang melesat dengan kecepatan luar biasa, Shin sadar bahwa bahkan guild paling terstruktur sekalipun justru akan menghambat perkembangannya, membatasi langkahnya. Dan akhirnya, ia membuat keputusan untuk berjalan sendiri. Ia mengutarakan penolakannya pada tawaran Miso, menyampaikannya dengan tulus dan penuh penghargaan. Miso hanya mengangguk pelan, ia sudah tahu. Tanpa perlu dijelaskan, Miso menebak bahwa Shin berniat mendirikan one-man guild. Guild satu orang. Dan meskipun Shin sempat terkejut oleh ketepatannya, ia tak menyangkal.
Apa yang lebih mengejutkan adalah ketika Miso mengungkap identitas aslinya. Ia adalah putri dari ketua salah satu korporasi terbesar di industri ini. Miso menjelaskan bahwa dengan bakat seperti milik Shin, tak sulit untuk menebak niat di balik setiap langkah. Tapi yang terpenting, saat ini dialah satu-satunya yang mengetahui kebenaran tentang Shin sepenuhnya. Shin terdiam. Ia tahu Miso sedang membuka semua kartunya di atas meja. Ia tak sedang menggoda atau menjilat. Ia sedang membangun pondasi untuk hubungan jangka panjang. Dan Shin harus mengakui, Miso bukan hanya kuat, tapi juga negosiator ulung. Tak lama kemudian, di area pemukiman tak jauh dari kota pemain, dekat stasiun Jamsil, Shin berdiri di depan apartemen barunya. Depositnya 100 juta won dengan sewa bulanan 5 juta. Ia sedikit terkejut oleh harga yang tinggi, tapi wanita di depannya tersenyum santai, menyebutnya sebagai penawaran bagus. Ia meninggalkan Shin di sana untuk beristirahat dan meminta Shin menghubunginya jika ada masalah. Shin melambaikan tangan, lalu menatap apartemen barunya. Sebuah ruang kecil namun milik sendiri. Ia terdiam sejenak, merenung. Betapa cepat semuanya terjadi. Ia bahkan sempat berpikir, apakah ini semua ulah Dewi Keberuntungan lagi? Sejak kembali ke masa lalu, segalanya seperti bergerak terlalu cepat. Ia belum tahu kemana arah langkah selanjutnya, belum tahu apa yang akan ia perjuangkan. Namun kemudian, tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, cairan merah yang mengalir lebih deras, napas yang memburu, energi masa muda. Jantungnya berdegup cepat, dan di momen itu, ia sadar. Ia tidak ditakdirkan untuk hidup tenang. Tubuhnya menolak diam, ia tidak akan pernah jadi pengecut lagi. Ia akan hidup sepenuhnya. Kesempatan demi kesempatan mulai muncul. Salah satunya datang dari Player Journal. Seorang bernama Park Yong-min menyebut namanya dalam sebuah artikel, meningkatkan visibilitasnya secara drastis dalam komunitas pemain. Sebelum berpisah, Miso mengundangnya untuk ikut dalam sebuah tim eksplorasi yang akan masuk ke Unidentified Gate, gerbang tak dikenal. Kali ini, bukan dungeon tetap yang punya pola pasti, tapi sebuah wilayah liar yang terus berubah. Pintu masuknya bergeser secara real time. Monster di dalamnya pun tak pernah sama. Risiko tinggi, tapi hadiah pun setimpal. Bahkan ada bonus artefak kelas atas bagi penyelesaian pertama. Mungkin sebanding dengan milik Miso sendiri. Tanpa ragu, Shin menerima tawaran itu. Keputusan yang membuat Miso terkejut. Ia bahkan belum selesai menjelaskan detailnya. Tapi Shin sudah lama menanti peluang seperti ini. Sebelum mereka berpisah, Miso menyodorkan ponselnya untuk menyimpan nomor Shin. Namun ia lupa membuka kunci layar. Saat layar menyala, Shin tanpa sengaja melihat wallpapernya. 2 foto almarhum berdiri berdampingan. Miso buru-buru meminta maaf, menyebut dirinya ceroboh. Shin bisa saja bertanya, namun ia tahu, setiap orang memiliki bebannya masing-masing. Bahkan dirinya sendiri punya luka yang belum bisa ia bagikan pada siapapun. Momen itu membuat pikirannya melayang ke satu sosok yang dulu menemaninya bertahun-tahun. Sang konstelasi. Ia bertanya-tanya, di mana dia sekarang? Apakah ia akan muncul lagi untuknya? Sementara itu, di ruang VIP Guild Eden, seorang pria duduk bersama Miso, menyeruput kopi sambil tersenyum. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini, ujarnya. Tapi sepertinya kau lebih tertarik pada ponselmu. Miso tak menyangkal. Ia sedang menunggu pesan dari Shin. Mereka akan menghadapi gate bersama dan komunikasi harus tetap terbuka. Pria itu tersenyum tipis. Kau suka padanya ya? Miso lalu mengingatkan bahwa Shin adalah orang yang mampu melumpuhkan musuh lebih lama dari dirinya. Fakta yang tak pernah ia lupakan. Miso hanya menjawab santai. Dia menolak bergabung ke Guild Eden, tapi kemampuan swordsmanship-nya sangat tinggi, mungkin hampir menyamaimu. Pria itu, Jo Jin Ho, pemain level 700 peringkat S, menatap Miso dengan heran. Baginya, membandingkan mereka berdua saat ini masih terlalu berlebihan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa sedikit penasaran.